Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 345. Namun semakin lama ternyata bahwa nafas anak Ki Lurah Citra Bawa itu menjadi semakin terengah-engah. Tenaganya pun mulai susut. Dengan demikian, maka ia pun telah merasa bahwa ia tidak akan mungkin mengimbangi lawan dalam pertempuran itu. Yang dapat dilakukannya hanyalah sekedar bertahan sambil menunggu gurunya akan datang menolongnya. Tetapi setelah bertempur beberapa lama, gurunya masih juga belum dapat menyelesaikan lawannya. Murid pertama Ki Ajar itu bahkan sempat merasa heran, kenapa lawannya masih juga belum mempergunakan ilmu puncaknya yang mampu mengatasi ilmu sapu anginnya, untuk dengan segera menyelesaikan pertempuran itu. Di lingkaran pertempuran yang lain, murid kedua Ki Ajar Sigarwelat itu ternyata juga mengalami kesulitan. Perempuan yang semula disangkanya lemah, bahkan dengan sengaja menyamarkan dirinya menjadi Rarawulan itu, memiliki ilmu yang tinggi pula. Kecepatan geraknya justru kian bertambah-tambah. Meskipun perempuan itu tidak bersenjata apapun, namun sentuhan tangannya bagaikan sentuhan bara api. Sebenarnya lah Sekar Mirah yang berbekal ilmu yang diwarisinya dari Ki Sumangkar telah dikembangkannya pula. Bersama-sama dengan Agung Sedayu, Sekar Mirah telah mampu memecahkan beberapa persoalan pada ilmunya yang tidak sempat dijelaskan oleh Ki Sumangkar yang telah mendahuluinya itu. Bersama-sama dengan Agung Sedayu pula, Sekar Mirah telah berusaha mengembangkan ilmu yang diwariskan itu, meskipun ia memang tidak dapat menghindari pengaruh ilmu yang ada di dalam diri Agung Sedayu. Baik yang mengalir dari sumber pokoknya, Kiai Gringsing, maupun dari jalur ilmu kisah dewa yang telah dikuasainya pula, dan diturunkannya kepada Gelagah Putih sebagai batang ilmunya, meskipun kemudian hadir Ki Jayaraga. Bahkan pengaruh dari saluran ilmu Ki Waskita, karena Agung Sedayu memiliki pengetahuan yang bersumber dari kitab Ki Waskita. Karena itu, maka murid kedua Ki Ajar Sigarwelat itu tidak mampu mengimbangi kemampuan lawannya meskipun hanya seorang perempuan. Bahkan menurut penglihatannya adalah seorang perempuan yang cantik. Namun ternyata bahwa murid kedua Ki Ajar itu semakin lama semakin terdesak karenanya. Tetapi agaknya seperti Gelagah Putih, Sekar Mirah tidak ingin dengan cepat menyelesaikan lawannya. Bahkan kadang-kadang dibiarkannya lawannya berloncatan mengambil jarak dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Baru kemudian selangkah demi selangkah Sekar Mirah itu menyusulnya. Tetapi murid kedua Ki Ajar itu tidak membiarkan dirinya hancur tanpa berusaha melindungi dirinya dengan sepenuh kemampuannya. Karena itu, maka ketika ia sempat mengambil jarak, sementara Sekar Mirah melangkah mendekatinya, murid kedua Ki Ajar itu telah mencabut senjatanya. Sebilah pedang yang tipis. Namun pedang itu tidak sebaik pedang gurunya. Pedang murid keduanya itu adalah pedang yang agaknya merupakan pedang tiruan dari pedang yang disebut Kiai Lembar Alang-alang itu, meskipun agak lebih tebal dan tidak selentur pedang aslinya. Sekar Mirah tertegun. Justru karena ia berpura-pura menjadi Rarawulan, maka ia memang tidak membawa tongkat baja putihnya. Tetapi bukan berarti bahwa Sekar Mirah tidak bersenjata sama sekali. Ia sudah memperhitungkan kemungkinan seperti itu terjadi. Karena itu, maka Sekar Mirah telah membawa sepasang pisau belati yang sebelumnya dapat disembunyikan di bawah baju dan kain panjangnya yang telah dilepasnya. Ketika kemudian lawannya memutar pedangnya, maka Sekar Mirah telah menarik sepasang pisau belatinya. Pisau belati yang agak panjang. Murid kedua Ki Ajar itu pun segera bergeser maju. Ialah yang kemudian telah menyerang dengan garangnya. Pedangnya teracu dengan ujung yang bergetar. Kemudian berputar dengan cepat, menggeliat dan menebas mendatar. Sejenak kemudian mematuk lurus mengarah dada. Namun Sekar Mirah tidak kalah tangkasnya. Kedua pisau belatinya pun telah berputar di kedua tangannya, seperti gumpalan awan kelabu di gelapnya malam. Sekar Mirah memang tidak terbiasa mempergunakan senjata seperti itu. Tetapi sebagai seorang yang memiliki ilmu yang tinggi, maka kemampuannya memang tidak terbatas pada tongkat baja putihnya. Demikianlah, maka sejenak kemudian keduanya telah bertempur dengan senjata masing-masing. Dentang senjata pun mulai terdengar. Semakin lama semakin cepat. Agak berbeda dengan murid kedua Ki Ajar, maka muridnya yang tertua, anak Ki Lurah Citra Bawa, menjadi ragu-ragu untuk menarik senjatanya. Ia tidak ingin memancing lawannya untuk mempergunakan ilmu puncaknya. Karena itu, bagaimanapun juga ia tidak ingin merubah keseimbangan pertempuran dengan cara apapun juga.
Ia merasa lebih aman untuk berloncatan menghindar sambil menunggu gurunya menyelamatkannya. Tetapi ternyata bahwa gurunya tidak segera datang membantunya. Ki Ajar itu masih bertempur dengan sengitnya melawan Agung Sedayu. Pedang tipisnya bergetar di tangannya, seakan-akan memancarkan cahaya yang kemerah-merahan. Agung Sedayu yang memiliki pengalaman yang luas mampu menilai pedang tipis itu. Menurut pengamatan mata hatinya, maka pedang itu memang memiliki kelebihan. Cahaya yang kemerah-merahan itu merupakan pertanda baginya, agar ia menjadi semakin berhati-hati. Karena itu, maka Agung Sedayu pun tidak menjadi lengah. Meskipun ia sudah mengeterapkan ilmu kebalnya, namun mungkin sekali pedang itu akan mampu membelah ilmu kebalnya itu. Pertempuran itu memang menjadi semakin sengit. Ki Ajar Sigarwelat mampu bertempur dengan cepat sekali. Ia menguasai ilmu pedang pada tataran yang sangat tinggi, sehingga karena itu maka pedangnya memang sangat berbahaya bagi Agung Sedayu. Ketika dalam serangan beruntun pedang itu menyentuh kulit Agung Sedayu, maka terasa kulitnya disengat oleh perasaan pedih. Ternyata seperti yang dikatakan oleh Ki Ajar Sigarwelat, pedangnya yang setipis daun ilalang itu tajamnya melampaui tajamnya walat bambu ulung. Pedang itu memang mampu menembus ilmu kebal Agung Sedayu meskipun hanya segores kecil. Tanpa ilmu kebal, maka kulitnya tentu akan terkoyak sampai ke tulang. Pedang tipis yang sangat tajam itu benar-benar sangat berbahaya. Jika Ki Ajar sempat meningkatkan ilmunya yang disalurkan pada pedangnya yang memang merupakan pedang yang sangat baik itu, maka tajam pedang itu akan dapat menembus ilmu kebalnya semakin dalam. Luka di lengan Agung Sedayu itu memang berdarah meskipun tidak banyak. Namun dengan demikian, maka Agung Sedayu pun telah meningkatkan ilmu kebalnya pula. Bahkan sampai ke tingkat yang paling tinggi, sehingga di luar sadarnya, dari dalam dirinya seakan-akan telah memancar udara yang panas. Ki Ajar ternyata terkejut pula ketika tubuhnya tersentuh udara panas. Dengan geram ia berkata, "Ternyata kau memiliki ilmu iblis itu. Ilmu kebalmu memang hampir sempurna. Udara panas ini hanya terpancar dari tataran ilmu kebal yang sangat tinggi. Tetapi jangan kau kira bahwa aku tidak akan mampu menembusnya. Terhadap orang yang tidak memiliki ilmu kebal, kemampuanku mampu mengelupas daging seseorang dengan jari-jariku. Terhadap orang yang melindungi dirinya dengan ilmu kebal sampai ke tataran yang manapun, juga ilmu kebalmu, pedangkulah yang akan menembusnya." Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi ia melihat cahaya kemerah-merahan di daun pedang yang tipis itu menjadi semakin jelas, bahkan kemudian daun pedang yang setipis daun ilalang itu bagaikan telah berubah menjadi bara. Dengan demikian maka Agung Sedayu tidak dapat membiarkan dirinya dilukai oleh pedang yang luar biasa itu. Karena itu, ketika lawannya menyerangnya dengan sengitnya, berputaran seakan-akan pedang itu terbang dari beberapa arah, Agung Sedayu harus melawannya dengan senjatanya pula. Karena itu, sambil meloncat mengambil jarak, Agung Sedayu telah mengurai senjatanya. Cambuk yang melilit di lambungnya di bawah bajunya. Sejenak kemudian maka cambuk itu telah meledak. Suaranya membentur dinding bukit dan bergema bagaikan mengaum-aum membelah sepinya malam. Jantung murid-murid Ki Ajar itu tergetar. Suara cambuk dan gemanya yang keras, bagaikan telah mengoyak selaput telinga mereka. Namun Ki Ajar justru tertawa. Katanya, "Permainan cambuk yang buruk. Dengan ledakan cambuk yang terdengar dahsyat itu, kau hanya dapat menggiring seekor kerbau turun ke sawah menarik bajak. Sama sekali bukan ledakan cambuk dari orang-orang berilmu tinggi." Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi sekali lagi ia menghentakkan cambuknya. Sendal pancing. Namun cambuk itu tidak lagi meledak mengaum-aum. Bahkan seakan-akan sama sekali tidak terdengar ledakannya apalagi gemanya. Namun bagi Ki Ajar Sigarwelat, getar hentakan cambuk sandal pancing itu bagaikan telah mengguncang bukit. Karena itu, maka jantung Ki Ajar Sigarwelat menjadi berdebar-debar. Hampir di luar sadarnya ia berkata, "Apa hubunganmu dengan pengembara bercambuk itu?" "Maksudmu siapa?" bertanya Agung Sedayu. "Orang bercambuk yang terkenal sebagai seorang dukun dengan 1000 nama," berkata Ki Ajar Sigarwelat itu. "Aku murid salah seorang dari orang-orang yang disebut orang bercambuk itu," jawab Agung Sedayu. "Ada berapa orang yang disebut orang bercambuk?" bertanya Ki Ajar Sigarwelat. Agung Sedayu menjawab asal saja. 3. Ki Ajar Sigarwelat menggeram.
katanya. Siapapun orang bercambuk itu, kau pantas diperhitungkan. Ternyata di sini, di tanah perdikan ini, ada murid orang bercambuk itu. Ki Ajar Sigarwelat berhenti sejenak. Lalu, itulah sebabnya, maka tanah perdikan ini berani menentang aku. Ki Ajar, kita masih mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Saudara sepupuku serta istriku ternyata cukup sabar untuk sekedar menahan kedua murid-muridmu itu. Sebenarnya kau dapat menilai sendiri. Jika Gelagah Putih dan Sekar Mirah benar-benar ingin melumpuhkan kedua murid-muridnya itu, maka hal itu sudah dapat dilakukannya. Omong kosong, berkata Ki Ajar. Murid-muridku bukan orang-orang cengeng seperti yang kau duga. Jadi bagaimana maksudmu? Kita akan bertempur terus, bertanya Agung Sedayu. Cukup. Berpesan sajalah kepada istrimu sebelum kau mati, berkata Ki Ajar Sigarwelat. Agung Sedayu tidak menjawab. Namun ia telah menggerakkan cambuknya dan memutarnya mendatar di atas kepalanya. Ki Ajar Sigarwelat dengan pedang tipisnya telah bergerak pula. Dengan tangkasnya ia mulai berloncatan. Pedangnya terayun menyambar-nyambar dilambari dengan ilmunya yang luar biasa kuatnya, sehingga pedang itu mampu menembus ilmu kebalnya dan melukai lengannya. Demikianlah maka pertempuran antara keduanya menjadi semakin garang. Pedang tipis dan lentur itu terayun-ayun mengerikan. Sekali-sekali mematuk menyusup di antara putaran cambuk Agung Sedayu. Namun ujung cambuk Agung Sedayu pun mendebarkan jantung lawannya pula. Ledakannya memang tidak terlalu keras, tetapi ditandai dengan getar udara yang menghentak dada. Sejenak kemudian keduanya telah berloncatan saling menyerang dan saling bertahan. Kemampuan Ki Ajar Sigarwelat ternyata memang sangat tinggi, sehingga Agung Sedayu berdesis. Ki Ajar, aku justru merasa sayang, bahwa dengan ilmumu yang tinggi itu kau telah bertempur untuk persoalan yang tidak sewajarnya. Aku akan kagum jika kau pergunakan ilmumu itu untuk menegakkan wibawa Mataram misalnya, sehingga Mataram akan dapat benar-benar menjadi lambang persatuan kekuatan di seluruh tanah ini. Daripada sekedar kau pergunakan untuk memaksakan kehendak muridmu terhadap seorang gadis. Persetan, geram Ki Ajar Sigarwelat. Kau kira aku salah seorang pendukung Panembahan Senapati yang telah memberontak terhadap Pajang itu? Jadi kau juga menganggap bahwa Panembahan Senapati telah memberontak? Bertanya Agung Sedayu. Ya. Dan aku telah berjanji dengan pedangku ini bahwa aku akan membunuh Senapati. Adalah kebetulan sekali bahwa aku bertemu dengan kau di sini. Aku akan dapat menguji pedangku ini. Ternyata bahwa pedangku mampu menembus ilmu kebalmu, sehingga aku pun yakin bahwa pedangku akan dapat juga menembus ilmu tameng wajah Panembahan Senapati, yang diwarisinya dari Sultan Pajang, geram Ki Ajar Sigarwelat. Jadi kau ingin membunuh Panembahan Senapati? Apakah alasanmu bertanya Agung Sedayu. Ia telah memberontak terhadap jalur kekuasaan Demak. Seharusnya Panembahan Senapati mengakui kekuasaan Panembahan Madiun, yang masih mempunyai darah yang mengalir dari tahta Demak, berkata Ki Ajar Sigarwelat. Orang-orang yang bersikap seperti kau inilah yang justru sering menimbulkan persoalan. Panembahan Madiun sendiri tidak pernah berpikir sebagaimana kau pikirkan. Orang-orang seperti kau ini telah membuat kemelut antara Mataram dan Madiun. Apakah keuntunganmu jika Mataram dan Madiun berbenturan? Bertanya Agung Sedayu. Oh, jadi kau pernah mendengar juga persoalan antara Mataram dan Madiun? Bertanya Ki Ajar Sigarwelat. Ya. Orang-orang yang mempunyai nafsu pribadi itu telah memberikan gambaran yang salah kepada Panembahan Madiun tentang sikap Panembahan Senapati. Sementara itu ada juga orang-orang Mataram yang bertindak sendiri-sendiri mendahului perintah Panembahan Senapati yang berusaha mencegah benturan kekerasan. Nah, jika demikian maka persoalannya akan berkembang. Jika kau memang akan membunuh Panembahan Senapati, maka aku berkata kepadamu sesuai dengan suara hatiku. Aku akan menghentikanmu sampai di sini, berkata Agung Sedayu. Persetan, geram orang itu. Nampaknya kau adalah budak Panembahan Senapati. Tanah Perdikan Menoreh merupakan salah satu bagian dari kesatuan yang besar di bawah pimpinan Panembahan Senapati. Kesatuan yang harus utuh tanpa terbelah, berkata Agung Sedayu. Namun tiba-tiba saja Ki Ajar itu tertawa. Katanya, ketahuilah, di Madiun kini telah hadir seorang Panembahan yang lain, yang memiliki pengaruh yang sangat besar atas Panembahan Madiun.
Wajah Agung Sedayu menjadi tegang. Dengan ragu-ragu ia justru telah mengambil jarak dari lawannya sambil bertanya. Siapa? Panembahan Pancer, jawab Ki Ajar Sigarwelat. Lalu katanya. Menjelang kematianmu, kau boleh mendengar namanya. Panembahan Pancer adalah seorang yang telah berhasil menyusun rencana perlawanan terhadap Mataram. Beberapa orang adipati telah dapat dipengaruhinya. Dan kau adalah salah seorang di antara para pengikut Panembahan Pancer, bertanya Agung Sedayu. Ya. Dan aku mendapat tugas datang ke Mataram untuk menjajaki keadaan Mataram, jawab Ki Ajar. Tetapi kenapa kau kemari untuk satu keperluan yang tentu tidak berarti menurut penglihatan Panembahan Pancer itu, bertanya Agung Sedayu. Aku telah singgah di rumah muridku. Dan ketika kami berada di Mataram, tanpa kami sengaja kami telah melihat Ki Lurah Beranjangan dan cucu-cucunya. Ternyata bahwa muridku tertarik kepada cucu Ki Lurah, sementara ia telah pernah mendengar dari ayahnya hubungannya dengan Ki Lurah Beranjangan. Nah, kemudian segalanya tersusun dengan rapi, ketika muridku itu melihat Ki Lurah pergi ke tanah perdikan menoreh bersama cucu-cucunya. Ternyata muridku itu telah dengan saksama mengamati gadis yang diimpikannya itu, berkata Ki Ajar Sigarwelat. Lalu kau korbankan nyawamu untuk kepentingan muridmu dengan mengorbankan tugasmu, berkata Agung Sedayu yang dadanya mulai bergelora. Jangan terlalu sombong, geram Ki Ajar. Ki Ajar, berkata Agung Sedayu dengan tekanan yang berat. Jika semula aku ragu-ragu berbuat dengan lambaran puncak kemampuanku, karena persoalannya tidak lebih dari persoalan seorang perempuan, sementara aku belum pernah mempunyai persoalan dengan Ki Ajar, maka kini persoalannya menjadi lain. Jika kau benar ingin membunuh Panembahan Senapati, maka kau memang pantas untuk dibunuh. Meskipun demikian, aku masih menawarkan satu penyelesaian. Apa? Bertanya Ki Ajar Sigarwelat. Menyerahlah. Kita menghadap Panembahan Senapati, berkata Agung Sedayu. Nampaknya kau memang seorang penjilat, geram Ki Ajar. Aku adalah sahabat Panembahan Senapati. Kami mengembara bersama-sama. Kami mencari ilmu bersama-sama, dan banyak hal yang telah kami lakukan bersama-sama, jawab Agung Sedayu. Omong kosong. Jika demikian, kau tentu sudah diangkat menjadi seorang tumenggung atau bahkan seorang adipati. Ternyata kau tidak lebih dari seorang petani kecil di tanah perdikan ini, berkata Ki Ajar. Menurut ukuranmu agaknya memang demikian. Tujuan terakhir dari persahabatan adalah menarik keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan diri sendiri, sahut Agung Sedayu. Tetapi aku tidak Ki Ajar. Karena itu, jika kau menolak untuk menyerah, maka kau memang harus dilenyapkan. Bukan kebiasaanku berbuat demikian, tetapi untuk kepentingan yang besar, justru saat-saat gawat karena hubungan yang renggang antara Mataram dan Madiun, maka aku harus memaksa diri untuk melakukannya. Apalagi kau adalah salah seorang yang mengipasi bara yang menyala dalam hubungan antara Mataram dan Madiun sekarang ini. Ki Ajar tertawa. Katanya, kau memang murid orang bercambuk. Tetapi yang disegani oleh banyak orang, termasuk orang-orang tua, adalah gurumu, bukan kau. Karena itu jangan bermimpi dapat membunuhku. Kekalahan murid-muridku bukan ukuran tingkat kemampuanku. Aku memang terlambat mengambil mereka menjadi murid-muridku. Itu saja sebabnya, kenapa mereka belum dapat mengimbangi kemampuan muridmu. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Ketika ia sempat memandang arena perkelahian yang lain, ia menarik nafas dalam-dalam. Dilihatnya Gelagah Putih duduk menunggui lawannya yang terengah-engah dan berusaha untuk bangkit berdiri. Namun nampaknya nafasnya telah hampir terputus di kerongkongan. Sementara Sekar Mirah yang bersenjata pisau belati rangkap benar-benar telah menguasai murid kedua Ki Ajar Sigarwelat. Meskipun ilmu pedang murid kedua itu cukup baik, tetapi ia tidak mampu mengimbangi kecepatan gerak Sekar Mirah. Namun agaknya Sekar Mirah akan memperlakukan lawannya sebagaimana Gelagah Putih. Dibiarkannya saja lawannya kehabisan nafas, sehingga dengan satu sentuhan kecil, ia akan terjatuh dan tidak berdaya lagi untuk bangkit. Sebenarnya lah lawan Gelagah Putih sudah kehabisan tenaga. Ia memang menarik pedang tipisnya, juga tiruan pedang gurunya. Namun semuanya itu tidak berarti lagi. Demikian nafasnya hampir terputus. Gelagah Putih telah berhasil membantingnya jatuh sehingga punggungnya serasa akan patah.
Dengan susah payah ia berusaha untuk bangkit, sementara Gelagah Putih menunggunya sambil duduk di atas batu padas. "Ki Ajar," berkata Agung Sedayu. "Kau lihat murid-muridmu. Mereka sudah tidak berdaya lagi. Meskipun Gelagah Putih dan Sekar Mirah belum membunuhnya, tetapi hal itu akan dapat terjadi kapan saja." "Persetan," geram Ki Ajar. "Aku akan membunuhmu. Kemudian membunuh mereka, membunuh seisi tanah perdikan. Aku tidak gentar dengan pasukan khusus yang dipimpin oleh naga geni itu. Karena naga geni itu tidak segarang sebagaimana namanya." Agung Sedayu kemudian bersiap-siap. Nampaknya persoalannya bukan sekedar persoalan Rara Wulan. Tetapi persoalannya telah terkait dengan kesetiaannya kepada sahabatnya, Panembahan Senapati di Mataram. Sejenak kemudian, Ki Ajar Sigarwelat pun telah mulai bergerak. Pedangnya telah bergetar pula ketika tangannya terjulur lurus mengarah ke dada. Cahaya yang kemerah-merahan itu membuat Agung Sedayu menjadi sangat berhati-hati. Sementara Ki Ajar Sigarwelat pun berkata, "Nah, menjelang kematianmu, kau memang harus mendengar, bahwa jika kau pernah mendengar perguruan sapu angin di daerah timur, maka ilmuku yang aku namai sapu angin memang mempunyai hubungan. Tetapi perguruan sapu angin di pinggir Bengawan Madiun itu rasa-rasanya tidak akan memberikan arti apa-apa lagi." Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Tiba-tiba saja ia teringat kepada cerita Kiai Gringsing dan Ki Jayaraga. Keduanya bersama Sabung Sari pernah bertemu dengan murid-murid dari perguruan sapu angin. Bukan ilmu yang disebut sapu angin. Tetapi agaknya Ki Sigarwelat telah menarik hubungan antara nama padepokan dengan nama ilmunya. Namun dengan demikian, maka Ki Sigarwelat itu pun ternyata berasal dari daerah timur. Bukan dari sebuah padepokan di dekat Suangan Kali Bagawanta. Karena itu, maka Agung Sedayu pun kemudian berkata, "Kenapa kau terlalu yakin akan dapat membunuhku, heh? Kedua orang muridmu sudah tidak berdaya lagi. Jika Gelagah Putih dan Sekar Mirah itu bergabung dengan aku, maka kau pun akan segera mati. Cobalah. Panggil keduanya dan marilah kita bersama-sama membuktikan, siapakah yang akan mati. Aku atau kalian bertiga," geram Ki Ajar Sigarwelat. Tetapi Agung Sedayu menggeleng. Katanya, "Aku ingin tahu, siapakah yang akan lebih baik dalam pertempuran ini? Ilmumu yang kau sebut sapu angin atau cambuku?" Ki Ajar tidak menjawab lagi. Lapun segera meloncat menyerang Agung Sedayu dengan garangnya. Pedangnya yang bagaikan membara itu berputaran, sehingga seakan-akan telah menimbulkan asap yang membara memancarkan panas ke segenap arah. Tetapi panas yang timbul dari putaran pedang tipis itu masih belum sepanas udara yang memancarkan panas dari dalam diri Agung Sedayu, yang telah sampai ke puncak ilmu kebalnya. Tetapi daya tahan tubuh Ki Ajar benar-benar luar biasa. Ia seakan-akan tidak merasa tersengat oleh panasnya udara di sekitar tubuh Agung Sedayu. Namun ujung pedang tipisnya itu masih juga mampu menggapai tubuh Agung Sedayu. Namun Agung Sedayu cukup tangkas untuk menghindari ujung pedang itu. Ia benar-benar berusaha agar kulitnya tidak tergores lagi, karena pedang lawannya ternyata mampu menembus ilmu kebalnya. Namun di samping udara yang panas memancar dari dalam dirinya, serta kemampuannya bergerak cepat, cambuk Agung Sedayu pun merupakan perisai yang rapat. Hanya sekali-sekali saja, dilambari dengan kemampuannya yang sangat tinggi, Ki Ajar mampu menembus perisai itu. Namun bukan berarti bahwa ujung pedangnya yang membara itu dapat menyentuh tubuh Agung Sedayu. Permainan pedang tipis Ki Ajar itu memang salah satu wujud dari ilmu sapu anginnya yang dilepaskan lewat senjatanya yang luar biasa itu. Awan yang kemerah-merahan bergulung-gulung melanda Agung Sedayu yang memutar cambuknya dengan cepatnya mengitari dirinya. Sekali-sekali terdengar cambuk itu meledak. Meskipun suaranya tidak mengumandang di lereng pebukitan, namun bagi Ki Ajar, getarannya terasa menghentak-hentak dadanya. Dalam puncak ilmu sapu anginnya pada permainan pedangnya, maka Agung Sedayu benar-benar harus mengerahkan ilmu cambuknya. Serangan orang itu rasa-rasanya memang seperti angin berhembus. Sehingga rasa-rasanya terlalu sulit untuk dihindari sehingga tidak tersentuh sama sekali. Karena itulah, maka ternyata Agung Sedayu memang tidak dapat menghindari sepenuhnya serangan-serangan lawannya. Sekali lagi pundaknya tergores ujung pedang lawannya. Meskipun Agung Sedayu telah berada pada puncak penggunaan ilmu kebalnya, tetapi ujung pedang yang membara dilambari ilmu sapu angin itu memang sempat menggores kulitnya.
Tetapi goresan itu terlalu kecil, meskipun menitikkan darahnya. Namun betapapun Agung Sedayu selalu menguasai dirinya sendiri, goresan-goresan di tubuhnya itu telah membuatnya marah sekali. Nampaknya Ki Ajar Sigarwelat benar-benar ingin bertempur sampai tuntas. Persoalannya memang bukan sekedar Rara Wulan, tetapi lebih jauh dari itu. Meskipun agaknya ada persaingan dari antara dua padepokan, yang satu mempergunakan nama sapu angin bagi padepokannya, dan yang lain bagi ilmunya. Tetapi diakui oleh Ki Ajar, bahwa keduanya bukannya tidak mempunyai kaitan. Pada suatu saat, aku ingin bertanya kepada Kiai Gringsing tentang hubungan antara keduanya, dan padepokan Kaliwalik di tepi Suangan Kali Bagawanta, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Demikianlah. Maka pertempuran itu menjadi semakin lama semakin sengit dan semakin tidak dapat dimengerti. Gelagah Putih benar-benar telah menghentikan perlawanan anak Ki Lurah Citra Bawa yang duduk sambil menyeringai kesakitan. Sementara murid kedua Ki Ajar itu pun telah terbaring kehabisan nafas. Bahkan beberapa goresan luka telah memaksanya untuk tidak bangkit lagi. Agung Sedayu selalu menguasai dirinya sendiri, goresan-goresan di tubuhnya itu telah membuatnya marah sekali. Nampaknya Ki Ajar Sigarwelat benar-benar ingin bertempur sampai tuntas. Persoalannya memang bukan sekedar Rara Wulan, tetapi lebih jauh dari itu. Meskipun agaknya ada persaingan dari antara dua padepokan, yang satu mempergunakan nama sapu angin bagi padepokannya, dan yang lain bagi ilmunya. Tetapi diakui oleh Ki Ajar, bahwa keduanya bukannya tidak mempunyai kaitan. Tetapi Ki Ajar Sigarwelat ternyata tidak mudah ditundukkan, tetapi juga tidak mudah menundukkan Agung Sedayu. Serangan Ki Ajar yang bagaikan angin prahara itu telah menyapu medan. Tetapi Agung Sedayu ternyata mampu berdiri tegak di arena bagaikan bukit karang yang kokoh kuat berakar sampai pusat bumi. Karena itu, maka angin prahara yang betapapun besarnya, tidak akan mampu untuk menyapu batu karang yang tidak tergoyahkan itu. Ketika sekali lagi ujung pedang itu menyentuh dada kiri Agung Sedayu dengan goresan kecil, maka Agung Sedayu sempat menyusupkan ujung cambuknya pula dengan hentakan sendal pancing. Terdengar keluhan tertahan. Ki Ajar Sigarwelat telah meloncat beberapa langkah surut untuk mengambil jarak. Agung Sedayu sengaja tidak memburunya. Ketika terasa ujung cambuknya menyentuh tubuh lawannya, maka Agung Sedayu sengaja memberi kesempatan kepada lawannya untuk melihat luka di tubuhnya itu. Sebenarnya lah, pundak orang itu yang terkoyak oleh ujung cambuk Agung Sedayu. Meskipun yang menyentuh itu hanya ujungnya saja, karena Ki Ajar itu dengan cepat telah mengelak, namun luka yang menganga di pundaknya jauh lebih besar dan lebih dalam dari luka di tubuh Agung Sedayu karena sentuhan ujung pedang Ki Ajar Sigarwelat itu, karena tubuh Agung Sedayu telah dilindungi oleh ilmu kebalnya. Luka di pundak itu benar-benar berpengaruh pada kemampuan gerak tangan Ki Ajar Sigarwelat. Kemampuan Agung Sedayu membidik bukan saja dalam lontaran atas sasaran pada jarak jauh, tetapi ia pun mampu membidikkan ujung cambuknya pada sasaran yang dikehendaki. Ki Ajar Sigarwelat itu mengumpat. Dengan geram ia pun kemudian berkata, "Kau memang luar biasa. Pada umurmu yang masih terhitung muda, kau mampu mengimbangi ilmu sapu anginku yang tersalur lewat pusakaku. Tetapi kau tahu, bahwa aku mampu membunuhmu dengan ilmu sapu angin itu dalam wujudnya yang lain." Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Ia sadar, bahwa lawannya tentu akan segera sampai ke puncak ilmu sapu anginnya. Ki Ajar tentu akan melontarkan ilmu sapu angin itu untuk menyerangnya dari jarak jauh. Ketika Ki Ajar itu menyarungkan pedangnya, maka Agung Sedayu pun telah membelitkan cambuknya di pinggangnya. Ia sadar sepenuhnya bahwa karena luka di pundaknya itu, maka Ki Ajar Sigarwelat merasa tidak akan mampu menggerakkan pedangnya dalam puncak ilmu sapu anginnya lewat kemampuannya dalam ilmu pedang. Sebenarnya lah Ki Ajar itu telah bersiap-siap untuk mengeterapkan ilmunya. Ia pun sudah menduga, bahwa Agung Sedayu tentu memiliki kemampuan untuk melontarkan ilmunya pula, sebagaimana dilakukan oleh Gelagah Putih di saat melawan murid pertamanya. Untuk beberapa saat, Ki Ajar itu berdiri tegak. Darah masih mengucur dari lukanya. Namun kemudian Ki Ajar itu telah mengatupkan telapak tangannya dan mengangkatnya setinggi dadanya. Bagi Ki Ajar, lebih baik melontarkan ilmunya itu daripada mempergunakannya lewat ilmu pedangnya dengan tangan kirinya. Untuk melawan orang lain kecuali Agung Sedayu, Ki Ajar memang sanggup mempergunakan tangan kirinya, tetapi melawan Agung Sedayu, ia akan mengalami banyak kesulitan.
Agung Sedayu benar-benar telah bersiap. Bahkan ia pun telah mempergunakan kesempatan itu untuk mempersiapkan ilmu puncaknya pula, yang semakin lama menjadi semakin matang. Agung Sedayu ternyata tidak usah menunggu terlalu lama. Sesaat kemudian ia mendengar Ki Ajar berkata, "Agung Sedayu, tataplah langit untuk yang terakhir kalinya. Sebentar lagi, kau akan hancur luluh dihanyutkan oleh prahara yang akan dapat membenturkan kau pada dinding bukit itu." Agung Sedayu tidak menjawab. Ketajaman penglihatannya ternyata mampu menangkap gerak tangan Ki Ajar Sigarwelat. Kemampuan itu agaknya tidak diperhitungkan oleh Ki Ajar, sehingga ia mengira bahwa ia akan dapat melakukannya di luar pengamatan lawannya. Tetapi dengan ketajaman penglihatannya, Agung Sedayu melihat apa yang dilakukan oleh Ki Ajar. Menggosokkan kedua telapak tangannya yang satu dengan yang lain sambil memusatkan nalar budinya. Ternyata Agung Sedayu pun melihat, betapapun cepatnya, Ki Ajar itu menghentakkan tangannya dengan telapak tangan menghadap ke arah Agung Sedayu, meskipun hal itu dilakukannya dalam kegelapan. Seleret sinar nampak memancar dari telapak tangan itu. Kemudian angin yang sangat kuat bagaikan prahara telah melanda sasarannya. Meskipun hanya untuk satu batasan tertentu, namun angin itu bagaikan telah mengguncang bukit. Ranting-ranting pepohonan berpatahan dan batu pun berguguran. Tetapi serangan itu tidak mengenai Agung Sedayu. Ternyata Agung Sedayu memiliki kemampuan untuk melenting dengan kecepatan yang tinggi dan jarak yang jauh sekali menurut takaran orang banyak, karena Agung Sedayu memiliki kemampuan seakan-akan memperingan tubuhnya, sehingga kakinya mampu melontarkannya jauh-jauh. Ki Ajar yang mula-mula menduga bahwa Agung Sedayu yang sudah tidak berada di tempatnya lagi itu tidak mampu menghindari sepenuhnya serangannya dan terpelanting jatuh membentur batu-batu padas, menjadi sangat terkejut. Agung Sedayu yang tidak ada di sekitar tempatnya berdiri menurut jangkauan loncatan yang wajar, ternyata telah berdiri beberapa langkah lebih jauh lagi dari garis serangan Ki Ajar Sigarwelat. "Anak iblis," geram Ki Ajar Sigarwelat. Agung Sedayu berdiri tegak dengan tangan bersilang di dada. Namun ia telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ternyata yang terkejut bukan saja Ki Ajar Sigarwelat, Gelagah Putih dan Sekar Mirah yang menjadi berdebar-debar melihat serangan Ki Ajar Sigarwelat itu pun menarik nafas dalam-dalam pula. Luar biasa, desis Gelagah Putih yang memang mengagumi Agung Sedayu sejak semula. Kemampuan apakah yang telah melemparkan Kakang Agung Sedayu begitu jauh, sehingga terlepas dari arus prahara Ki Ajar Sigarwelat? Sekar Mirah sempat meraba dadanya yang bagaikan menghentak-hentak. Ia tiba-tiba saja merasa sangat bersyukur bahwa suaminya mendapat kurnia kemampuan yang tinggi, sehingga ia dapat mempergunakannya untuk kepentingan sesama. Sementara itu Ki Ajar Sigarwelat yang kehilangan sasarannya menjadi sangat marah, meskipun ia juga menjadi berdebar-debar. Ternyata Agung Sedayu memang seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Ia tidak saja menunjukkan kemampuan bermain cambuk sebagai murid dari orang yang dikenalnya dengan sebutan orang bercambuk. Tetapi ternyata orang yang masih terhitung muda itu memiliki beberapa macam ilmu yang tidak diduganya semula. Ki Ajar tidak menduga bahwa Agung Sedayu memiliki ilmu kebal yang dapat menyusut arti dan kemampuan pedang tipisnya karena perisai ilmu kebal itu. Dan ternyata Agung Sedayu juga memiliki kemampuan ilmu yang membuat tubuhnya seakan-akan menjadi tidak berbobot lagi. Tetapi Ki Ajar pun yakin akan kemampuannya. Karena itu, maka ia sama sekali tidak berniat untuk membatalkan maksudnya, membunuh Agung Sedayu. Karena itu, maka ia pun segera mempersiapkan ilmunya pula. Setapak demi setapak ia melangkah mendekati Agung Sedayu. Dengan sengaja Ki Ajar telah melangkah di bawah sebatang pohon yang rimbun untuk menyembunyikan gerak tangannya, sehingga tidak akan mudah dibaca oleh Agung Sedayu. Tetapi ketajaman penglihatan Agung Sedayu yang juga tidak diperhitungkan oleh lawannya, melihat Ki Ajar itu dengan jelas. Agung Sedayu melihat gerak-gerak kecil Ki Ajar yang saling menggosokkan telapak tangannya. Namun yang tiba-tiba saja dihentakkannya menyerang Agung Sedayu. Sekali lagi Agung Sedayu yang melihat gerak itu betapa cepatnya, telah meloncat. Loncatan yang sangat panjang diukur dengan loncatan sewajarnya. Tetapi lawannya tidak memberinya waktu. Dengan serta-merta Ki Ajar telah mempersiapkan serangannya pula. Demikian ia menemukan Agung Sedayu yang berdiri tegak, maka serangannya telah meluncur dengan cepatnya. Ketika serangan itu datang semakin cepat, maka Agung Sedayu mulai berpikir untuk membalas serangan itu.
Ia tidak akan dapat menghindar saja terus-menerus tanpa membalasnya. Karena itu, maka ilmunya yang memang telah dipersiapkan itu pun telah siap dilontarkannya. Ketika serangan lawannya itu datang sekali lagi, Agung Sedayu telah meloncat menjauh. Tetapi sebelum serangan berikutnya datang, Agung Sedayu telah melenting lagi ke arah yang berlawanan, sehingga Ki Ajar menjadi agak bingung. Kesempatan itulah yang dipergunakan oleh Agung Sedayu untuk melepaskan serangannya. Namun ternyata Ki Ajar juga memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Pada saat Agung Sedayu melepaskan ilmunya, maka Ki Ajar itu pun telah berhasil melemparkan dirinya ke samping. Ternyata Ki Ajar itu melihat satu kilatan cahaya di mata Agung Sedayu. Satu hal yang jarang dapat dilakukan oleh orang lain. Tetapi ternyata orang yang bergelar Ajar Sigarwelat itu mengumpat kasar. "Ilmu apa lagi yang kau miliki, heh?" Agung Sedayu tidak menjawab. Namun sekali lagi ia bersiap dan melontarkan serangan dengan sorot matanya. Namun sekali lagi Ki Ajar itu sempat mengelak. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Orang itu ternyata benar-benar seorang yang berilmu tinggi, yang mampu menangkap kilatan cahaya di mata Agung Sedayu saat Agung Sedayu melontarkan ilmunya. Dengan demikian maka pertempuran antara keduanya menjadi semakin dahsyat. Keduanya mampu melontarkan serangan dari jarak jauh, namun keduanya pun mampu dengan cepat menghindari serangan-serangan itu. Namun setiap kali Ki Ajar Sigarwelat telah mengumpat. Ia benar-benar tidak mengira bahwa di tanah perdikan menoreh ada orang yang mampu mengimbangi ilmunya itu. Bahkan mampu melukai tubuhnya dengan ujung cambuknya. Demikianlah, maka sejenak kemudian keduanya telah tenggelam dalam pertempuran yang aneh. Keduanya saling menyerang dengan ilmu puncaknya masing-masing. Sekali Agung Sedayu tersentuh lontaran ilmu sapu angin sehingga ia terpelanting jatuh. Namun ia tidak membiarkan lawannya menyerangnya sekali lagi dan melumatkan tubuhnya, meskipun dilambari dengan ilmu kebal. Karena itu, sambil berguling Agung Sedayu telah mempersiapkan dirinya. Demikian ia mendapat kesempatan tanpa bangkit berdiri, dilontarkannya ilmunya lewat sorot matanya. Tetapi lawannya selalu pula sempat meloncat mengelak. Demikianlah pertempuran itu berlangsung beberapa saat lamanya. Gelagah Putih dan Sekar Mirah menjadi berdebar-debar melihat betapa kedua belah pihak telah saling menyerang dengan kemampuan ilmu yang sangat tinggi. Sekali-sekali mereka melihat Agung Sedayu terguncang dan bahkan kemudian terpelanting jatuh. Namun pada kesempatan yang lain, Ki Ajar Sigarwelat terdorong dan jatuh terlentang oleh singgungan serangan Agung Sedayu. Namun yang terjadi kemudian adalah di luar perhitungan Ki Ajar Sigarwelat. Tenaganya terasa semakin lama menjadi semakin surut. Mula-mula Ki Ajar Sigarwelat tidak begitu mengerti apa yang terjadi atas dirinya. Namun ketika kemudian tangannya menyentuh darahnya yang hangat, yang mengalir bagaikan diperas dari luka di pundaknya, barulah orang itu menyadari bahwa darah terlalu banyak mengalir lewat lukanya itu. Bukan saja karena ia harus berloncatan menghindari serangan lawan yang bagaikan menguras tenaganya, tetapi justru pada saat-saat ia melepaskan ilmunya dengan mengerahkan segenap tenaga dan tenaga cadangannya untuk mendukung kekuatan lontaran ilmunya, maka tekanan urat nadinya menjadi semakin kuat. Karena itu, arus darah pun menjadi semakin deras pula. Ternyata kesadaran itu telah membuatnya seolah-olah menjadi semakin lemah. Ketika ia kemudian berdiri, maka kakinya seakan-akan tidak lagi dapat tegak dengan kuat. Agung Sedayu yang memiliki ketajaman penglihatan lahir dan batinnya, melihat keadaan Ki Ajar Sigarwelat itu. Karena itu, meskipun ia sudah siap untuk menyerangnya, maka niatnya itu pun telah diurungkannya. Meskipun jika Agung Sedayu berniat, ia akan dapat segera mengakhiri pertempuran itu. Ia yakin bahwa saat itu ia akan dapat menyerang dan bukan saja menyinggung tubuh lawannya, tetapi serangannya akan dapat langsung meremas isi dadanya. Tetapi Agung Sedayu justru menunggu. Ki Ajar Sigarwelat memang telah hampir kehabisan darahnya lewat lukanya yang menganga di pundaknya. Namun ternyata bahwa Ki Ajar tidak mau melihat kenyataan itu. Bahkan ia masih mempersiapkan sebuah serangan dengan ilmu puncaknya. "Jangan Ki Ajar," Agung Sedayu berusaha memperingatkannya. "Darahmu terlalu banyak mengalir." "Kau menyerah," geram Ki Ajar. "Bukan begitu. Tetapi kau akan mengalami kesulitan. Darahmu telah terlalu banyak mengalir," sahut Agung Sedayu. "Persetan," geram orang itu. "Jangan berlindung dengan cara yang sangat licik.
Aku tidak berpengaruh sama sekali. Lukaku tidak berarti. Jika kau memang ingin menyerah, menyerahlah. Ki Ajar, berkata Agung Sedayu. Mengingat bahwa kita secara pribadi belum pernah bermusuhan, maka aku masih berusaha untuk memperingatkanmu. Cukup. Jangan menghina aku lagi, Ki Ajar itu hampir berteriak. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sadari dirimu. Tetapi jika kau tidak mau melihat kenyataanmu itu, maka kau tentu akan benar-benar mengalami kesulitan. Tetapi Ki Ajar yang telah dikuasai oleh nafsunya untuk membunuh Agung Sedayu itu, tidak mau melihat kenyataan itu. Ia merasa terlalu kuat dan berilmu sangat tinggi. Ia telah mampu menembus ilmu kebal Agung Sedayu dengan ilmunya, ilmu sapu angin yang hampir sempurna, dengan pedang pusakanya yang disebutnya Kiai Lembar Alang-Alang. Meskipun ilmu sapu anginnya tidak dapat menembus sepenuhnya ilmu kebal Agung Sedayu dengan meremukkan tulang-tulangnya, namun ilmu itu dapat mengguncangkannya. Karena itu, maka dengan tanpa sempat membuat perhitungan lagi, maka sekali lagi Ki Ajar Sigarwelat telah melontarkan ilmunya yang dahsyat. Ternyata Ki Ajar Sigarwelat telah mengerahkan segenap kemampuannya. Serangan itu memang dahsyat. Namun Agung Sedayu yang telah bersiap menghadapinya, dengan cepat meloncat menghindar. Satu loncatan yang panjang. Ternyata ilmu sapu angin itu benar-benar dapat mengguncang ilmu kebalnya meskipun tidak melukainya. Karena itu, Agung Sedayu merasa lebih baik menghindarinya daripada terlempar dan jatuh bergulingan, meskipun kulitnya tidak terluka oleh goresan batu-batu padas. Tetapi Ki Ajar benar-benar kehilangan akal. Ketika serangannya itu gagal, maka ia telah menyerangnya sekali lagi dan sekali lagi. Namun ketika Ki Ajar itu melontarkan serangan yang keempat, maka rasa-rasanya malam pun telah menjadi semakin gelap. Tubuhnya menjadi terlalu lemah. Darahnya benar-benar telah diperasnya lewat lukanya. Karena itu, maka demikian Ki Ajar menghentakkan ilmunya, maka seolah-olah tetes darahnya yang terakhir telah diperasnya pula. Sejenak kemudian Ki Ajar itu pun telah terhuyung-huyung. Beberapa saat ia berusaha bertahan, namun kemudian Ki Ajar itu pun telah terjatuh. Agung Sedayu berdiri termangu-mangu. Selangkah demi selangkah ia mendekati lawannya yang terbaring diam itu. Bagaimanapun juga ia harus berhati-hati menghadapinya. Namun agaknya Ki Ajar itu memang sudah tidak bergerak lagi. Ketika Agung Sedayu berdiri di sisinya, maka tubuh itu rasa-rasanya bagaikan telah membeku. Dengan lantang Agung Sedayu pun kemudian berkata, Sekar Mirah dan Gelagah Putih. Beri kesempatan lawan-lawanmu itu melihat keadaan gurunya, jika mereka masih hidup. Sebenarnya lah kedua orang murid Ki Ajar yang sudah tidak berdaya itu telah mendapat kesempatan untuk berjalan dengan tertatih-tatih mendekati gurunya. Ketika keduanya kemudian berjongkok di sisi Ki Ajar itu, maka tiba-tiba saja murid yang tertua itu berkata, Kau bunuh guru? Agung Sedayu menggeleng. Katanya dengan nada dalam. Ia telah membunuh dirinya sendiri. Aku sudah memperingatkannya, bahwa darahnya akan dapat terperas habis lewat lukanya. Tetapi ia justru telah mengerahkan ilmunya pada saat-saat terakhir, sehingga darahnya itu benar-benar menjadi kering. Kedua orang murid Ki Ajar itu hanya dapat menundukkan kepalanya. Ki Ajar adalah orang yang luar biasa. Ia masih dapat melepaskan ilmunya di saat-saat darahnya mulai mengering di dalam jantungnya, sehingga akhirnya ia harus meninggal karena kehabisan darah. Sebenarnya ia dapat menjaga dirinya sendiri, karena ia memiliki ilmu dan pengetahuan yang cukup untuk mencegah peristiwa yang tidak kalian kehendaki itu. Tetapi seakan-akan Ki Ajar sudah tidak menghiraukan dirinya sendiri di saat-saat terakhir. Ia lebih menurut kemarahannya yang bergejolak daripada pertimbangan yang bening. Kedua muridnya masih saja berdiam diri. Sekar Mirah dan Gelagah Putih yang kemudian berdiri pula di sebelah-menyebelah Agung Sedayu juga bagaikan membeku. Malam yang dingin itu rasa-rasanya mulai terasa dinginnya. Angin yang bertiup bukan lagi prahara yang memancar dari aji sapu angin Ki Ajar Sigarwelat yang memiliki ilmu yang tinggi. Tetapi angin yang terasa basah, mengandung titik-titik embun. Dalam hening itu terdengar suara Agung Sedayu pula. Kalian adalah murid-murid Ki Ajar Sigarwelat. Kalian telah mendapat alas ilmu tertinggi dari gurumu. Tetapi gurumu sekarang sudah tidak ada lagi. Mungkin kau dapat menyebut bahwa aku adalah pembunuhnya, meskipun ialah yang sebenarnya telah membunuh dirinya sendiri.
Dengan kematian Ki Ajar, kalian dapat menarik satu pelajaran. Gurumu adalah orang yang mampu berbuat apa saja. Ilmunya akan sangat berarti jika ia mengeterapkan pada sisi yang benar. Namun kini ia terbunuh untuk satu kepentingan yang tidak seimbang sama sekali dengan pengorbanan yang telah diberikan. Apakah bagimu nilai Rara Wulan lebih tinggi dari gurumu, sehingga karena permintaanmu kau telah mendorong gurumu ke dalam kematian? Kedua orang murid Ki Ajar Sigarwelat itu semakin menunduk. Sementara itu Agung Sedayu berkata selanjutnya. Aku mengerti. Kalian tentu menganggap bahwa gurumu adalah orang yang tidak akan dapat dihalangi oleh siapapun. Satu lagi yang dapat kau sadap dari peristiwa ini. Tidak ada orang yang mutlak tidak dapat dikalahkan. Hari ini kau lihat, aku keluar dengan selamat dari pertempuran ini. Tetapi aku tidak akan dapat berkata bahwa tidak akan ada orang yang dapat mengalahkan aku. Satu pengalaman yang sangat berharga bagimu. Jika kelak kalian dapat mengembangkan ilmu kalian sehingga mencapai tataran sebagaimana gurumu sekarang, maka kalian tidak akan dapat berkata bahwa kalianlah orang yang terbaik. Kedua murid Ki Ajar itu masih tetap berdiam diri. Mereka memang mendengarkan kata-kata Agung Sedayu sambil merenungi kematian guru mereka. Betapapun dada mereka bergejolak, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Sudahlah, berkata Agung Sedayu. Adalah kewajiban kalian untuk menyelenggarakan tubuh guru kalian. Sampai saat ini aku masih menganggap bahwa kalian memiliki nalar dan rasa yang utuh, sehingga kalian dapat melihat jauh. Juga dalam hubungan murid Ki Ajar Sigarwelat yang tertua dengan Rara Wulan. Selebihnya aku ingin memberikan sedikit keterangan, bahwa gurumu bukan satu-satunya orang yang memiliki ilmu seperti itu. Ilmu sapu angin, agaknya mempunyai hubungan dengan padepokan sapu angin. Kalian dapat mencoba berhubungan dengan mereka, jika kalian masih ingin mengembangkan ilmu kalian. Wajah-wajah kedua murid Ki Ajar itu menjadi tegang. Nampaknya Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Sekar Mirah tidak akan berbuat sesuatu atas mereka. Tidak terbayang di dalam sikap dan kata-kata mereka, bahwa ketiga orang itu ingin menyakiti mereka, apalagi membunuh mereka sepeninggal gurunya. Meskipun mereka tahu, sumber persoalannya adalah pada murid tertua Ki Ajar Sigarwelat itu. Bahkan Agung Sedayu pun kemudian berkata, "Nah, kau tentu dapat merasakan sekarang, betapa Ki Ajar Sigarwelat telah mati dalam kesia-siaan, meskipun sebenarnya kemampuannya itu akan dapat ikut menentukan perputaran pemerintahan di Mataram." Aku mengerti, desis murid tertua Ki Ajar itu. Seperti kau katakan, kami memang tidak mengira, bahwa di tanah perdikan ini ada orang yang dapat mengimbangi kemampuannya. Kisanak, berkata Agung Sedayu. Jika kelak kau dapat menguasai kemampuan sebagaimana gurumu, maka kau jangan beranggapan seperti itu. Bertindak sewenang-wenang justru pada satu lingkungan yang disangka tidak memiliki pelindung yang baik. Jika kalian mengetahui satu lingkungan seperti itu, maka kalian, lebih-lebih lagi orang-orang seperti gurumu itu, justru harus bersedia melindunginya dari tindak ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan tindakan-tindakan lain yang semacam itu. Nah, sekarang kami minta diri. Kami memberi waktu kepada kalian sampai esok menjelang fajar. Jika saatnya orang-orang pergi ke pasar dan orang-orang penjual kayu bakar lewat jalan sempit ini, kalian harus sudah tidak ada di tempat ini. Terserah, apakah kalian akan menguburkan guru kalian di sini, atau kalian bawa kemana saja menurut kepentingan kalian. Mungkin kalian dapat berbicara dengan Ki Lurah Citrabawa. Baiklah, jawab murid Ki Ajar yang tertua. Kami akan segera meninggalkan tempat ini. Sadari bahwa kami telah mengampuni kalian kali ini. Tetapi jika pada suatu saat masih ada di antara kalian yang mengganggu keluarga Ki Lurah Beranjangan, maka mungkin sekali sikap kami sudah jauh berbeda, berkata Agung Sedayu pula. Kedua orang murid Ki Ajar itu mengangguk kecil. Demikianlah, maka Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Gelagah Putih pun segera meninggalkan tempat itu. Malam masih gelap dan angin pun rasa-rasanya mengusap tubuh mereka yang basah oleh keringat. Dalam pada itu, Sekar Mirah pun tiba-tiba saja telah bertanya. Apakah mereka tidak akan mendendam? Mudah-mudahan tidak, jawab Agung Sedayu. Betapa kerasnya hati seseorang, namun aku masih percaya bahwa di dalam dasarnya yang paling dalam, masih tersimpan sikap yang jernih dari titah terkasih yang maha agung ini. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Kakak sepupunya memang seorang yang lebih banyak berprasangka baik daripada berprasangka buruk kepada seseorang.
Demikian pula agaknya kepada kedua orang murid Ki Ajar Sigarwelat itu. Namun menurut dugaan Gelagah Putih keduanya tidak akan berbuat sesuatu. Bukan karena kesadaran yang akan bangkit begitu saja di dalam jantung mereka, meskipun hal itu memang mungkin sebagaimana diperhitungkan oleh kakak sepupunya, tetapi keduanya lebih banyak menjadi ketakutan melihat kekuatan yang ada di tanah perdikan. Kecuali jika tiba-tiba saja ada kekuatan raksasa berdiri di belakangnya. Karena itu, maka Gelagah Putih tidak bertanya tentang kemungkinan yang dapat terjadi. Tetapi ia bahkan bertanya, kemana tubuh Ki Ajar itu akan dibawa oleh kedua orang muridnya? Entahlah, jawab Agung Sedayu. Tetapi jika padepokan mereka terlalu jauh, Ki Ajar tentu akan dikuburkan di lereng bukit itu dengan tanda-tanda yang mudah dikenali, sehingga mereka akan tetap dapat mengenali kuburan guru mereka. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Demikianlah, maka mereka bertiga pun kemudian telah menempuh perjalanan kembali di sisa malam itu. Tetapi mereka memang berusaha untuk menghindari padukuhan-padukuhan agar tidak terlalu banyak pertanyaan yang harus mereka jawab. Tetapi mereka tidak dapat menghindari pertanyaan-pertanyaan dari para peronda di padukuhan induk. Ketika mereka memasuki mulut jalan induk, maka para peronda pun telah berebut menanyakan apa yang telah terjadi. Tidak ada apa-apa, jawab Agung Sedayu. Ah, para peronda itu berdesah. Namun Agung Sedayu pun kemudian berkata, sudah terlalu malam. Kami sangat letih. Beri kesempatan kami beristirahat. Para peronda itu memang tidak memaksa, karena mereka memang melihat ketiga orang itu nampak letih. Karena itu, maka dibiarkannya saja ketiga orang itu melanjutkan perjalanan mereka tanpa diganggu lagi. Demikianlah, maka sejenak kemudian mereka telah memasuki halaman rumah Ki Gede. Para peronda di rumah itu pun telah mendapat jawaban yang sama dari Agung Sedayu ketika mereka menghujaninya dengan pertanyaan-pertanyaan. Kami terlalu letih, desis Agung Sedayu. Para peronda dan para pengawal pun tidak memaksanya pula untuk menjawab. Ternyata di ruang dalam, Ki Gede, Ki Lurah Berenjangan dan Ki Jayaraga masih duduk di ruang dalam. Di sudut amben yang besar, Raden Teja Prabawa telah dipersilahkan berbaring oleh Ki Gede, karena ia berkeberatan untuk tidur sendiri di gandok. Namun ternyata anak muda itu juga tidak dapat tidur sama sekali. Bagaimanapun juga ia masih dicekam oleh kegelisahan. Sedangkan di sebuah bilik, Rara Wulan berbaring ditemani oleh seorang perempuan separuh baya. Tetapi ternyata Rara Wulan juga dicekam oleh kegelisahan dan bahkan ketakutan, meskipun ia tahu, di depan bilik itu berkumpul beberapa orang yang akan mampu melindunginya, termasuk Ki Jayaraga yang dikenalnya sebagai guru Gelagah Putih di samping Agung Sedayu. Sementara itu, di sekitar rumah itu juga dikelilingi oleh beberapa orang pengawal, dan diregol beberapa peronda berada di gardu. Tetapi Rara Wulan pun mengetahui bahwa orang yang mengancam untuk mengambilnya itu dibayangi oleh seorang yang berilmu sangat tinggi. Kegelisahan Rara Wulan ternyata tidak saja tentang dirinya sendiri. Tetapi ia juga menjadi gelisah karena Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Sekar Mirah masih juga belum kembali. Karena itu, ketika Rara Wulan itu mendengar suara ketiga orang itu di ruang dalam, maka ia pun dengan serta-merta telah bangkit dan berlari keluar. Apakah yang terjadi? Bertanya Rara Wulan itu dengan serta-merta. Namun ia menarik nafas dalam-dalam ketika dilihatnya Gelagah Putih berdiri tegak tanpa cedera apapun. Tetapi Agung Sedayulah yang menjawab. Kami tidak apa-apa. Marilah. Duduklah. Ki Gede mempersilahkan. Kami rasa-rasanya menjadi sangat gelisah menunggu. Ketiga orang itu pun kemudian telah duduk bersama di amben besar di ruang dalam itu pula. Rara Wulan dan Teja Prabawa telah ikut duduk pula bersama mereka. Sementara perempuan yang semula menunggui Rara Wulan menyiapkan minuman, maka Agung Sedayu telah sempat bercerita dengan singkat tentang apa yang telah terjadi. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Katanya, luar biasa. Jadi ilmu orang yang disebut Ki Ajar Sigarwelat itu mampu menembus ilmu kebal Angger Agung Sedayu. Ilmu kebalku telah diguncangnya. Pedang tipisnya lah yang telah mengoyak ilmu kebalku dan melukai lenganku. Meskipun hanya segores kecil, sahut Agung Sedayu. Ki Gede pun berdesis seakan-akan kepada diri sendiri. Apa jadinya jika ilmu itu mengenai orang lain? Demikian pula pedang tipisnya.
Tulang-tulang pun akan putus dengan sekali tebas. Agung Sedayu pun mengangguk pula sambil menyahut. Memang luar biasa Ki Gede. Tetapi Yang Maha Agung masih melindungi kami, sehingga kami bertiga masih sempat menghadap Ki Gede. Kita memang bersyukur, sahut Ki Lurah. Bukan saja kalian yang mendapat perlindungan itu, tetapi juga cucuku dan bahkan seluruh keluargaku. Tetapi bagaimana dengan kedua muridnya itu? Bertanya Raden Teja Prabawa. Apakah keduanya tidak akan mendendam dan mencari kekuatan untuk melakukannya? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Pertanyaan serupa memang terbersit pula di hatinya sebagaimana pernah ditanyakan pula oleh Sekar Mirah. Namun jawabnya pun sama sekali tidak menunjukkan prasangka buruknya. Aku kira kedua muridnya akan menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Teja Prabawa termangu-mangu. Tetapi katanya, sebenarnya akan lebih meyakinkan jika kedua muridnya itu pun dibunuh pula. Teja Prabawa, potong Ki Lurah Beranjangan. Kenapa kau berpendapat begitu? Membunuh bukan tindakan yang terpuji dimanapun juga, jika tidak terpaksa sekali. Tetapi membunuh kedua orang itu pun termasuk langkah yang terpaksa diambil untuk melindungi diri sendiri, karena kedua orang itu akan dapat mengancam keselamatan kita semuanya. Seseorang kadang-kadang memang harus dibunuh jika memang tidak ada lagi kemungkinan untuk merubah sifat dan wataknya seperti kedua orang itu, berkata Raden Teja Prabawa. Bagaimana kau dapat mengatakan bahwa keduanya sudah tidak mungkin lagi berubah watak dan sifatnya? Bertanya Ki Lurah Beranjangan. Lalu, kau tidak menghadapinya langsung. Kau tidak mendengar apa yang dikatakannya, dan kau tidak tahu apa yang terjadi pada saat-saat gurunya meninggal. Kau tidak dapat mengambil kesimpulan begitu saja. Raden Teja Prabawa memang terdiam. Tetapi sebenarnya ia tetap merasa kecewa bahwa kedua orang itu tidak dibunuh saja. Kekecewaan yang juga bersumber dari perasaan takut bahwa pada suatu saat orang-orang itu, atau salah seorang daripadanya, akan datang menemuinya untuk membalas dendam. Karena bagaimanapun juga, hubungannya dengan Rara Wulan sebagai seorang kakak adalah dekat sekali. Dalam pada itu, ketika kemudian minuman hangat pun dihidangkan, maka tubuh-tubuh yang letih itu rasa-rasanya menjadi segar. Namun kemudian Agung Sedayu, istri dan adik sepupunya pun telah mohon diri kepada Ki Gede untuk membersihkan diri dan beristirahat barang sesaat di rumah. Agaknya Ki Gede pun tidak berkeberatan. Tetapi ia minta agar Ki Lurah Beranjangan dan kedua cucunya biar saja berada di rumahnya. Karena agaknya tidak lagi terdapat ancaman yang berbahaya atas mereka. Setidak-tidaknya untuk sementara. Tetapi tiba-tiba saja Sekar Mirah berkata, bukankah Rara akan belajar bersama-sama dengan aku di sanggar? Ya, tiba-tiba saja Rara Wulan menyahut. Aku ingin. Namun suaranya merendah. Tetapi jika kakek yang mengizinkan. Ada-ada saja kau Wulan, sahut kakaknya. Kita harus segera kembali ke kota raja. Agaknya tanah perdikan ini kurang sesuai bagi kita. Ki Lurah Beranjangan tersenyum. Katanya, ternyata kau dan Wulan mempunyai beberapa perbedaan sikap. Memang tidak apa-apa. Setiap orang mempunyai sikap dan tanggapan mereka masing-masing atas satu persoalan yang sedang berkembang. Tetapi barangkali kita perlu mendengar alasan Wulan, kenapa ia ingin mempelajari olah kanuragan. Yang terjadi merupakan pengalaman pahit, jawab Rara Wulan. Karena itu, aku berpikir bahwa sebaiknya aku dapat melindungi diriku sendiri. Setidak-tidaknya bertahan untuk sementara sebelum pertolongan datang. Ketika aku melihat Mbokayu Sekar Mirah di sanggar mempertunjukkan kemampuannya, maka aku pun ingin belajar padanya, meskipun yang akan aku capai akhirnya hanya sebagian kecil dari kemampuan itu. Ki Lurah Beranjangan tersenyum. Katanya, aku tidak berkeberatan. Aku akan berbicara dengan kedua orang tuamu. Mudah-mudahan mereka mengerti. Tetapi keputusan terakhir memang ada pada ayah dan ibumu. Kakek dapat membantu aku, berkata Rara Wulan. Apalagi aku telah menjadi semakin besar, dan pada saatnya aku mempunyai hak untuk menentukan sikapku sendiri. Tidak, jawab Teja Prabawa. Kau adalah seorang gadis. Hanya seorang laki-laki yang berhak menentukan sikapnya sendiri jika ia dewasa. Seorang gadis harus mengabdi kepada orang tua, selanjutnya kepada suaminya. Seandainya demikian, Teja Prabawa, sahut Ki Lurah Beranjangan.
Maka yang menentukan adalah kedua ayah dan ibumu, serta kelak sudah barang tentu suaminya. Jika ayah dan ibumu tidak berkeberatan, dan apalagi suaminya kelak sependapat, maka kau tidak usah terlalu tegang memikirkan adikmu. Teja Prabawa menarik nafas dalam-dalam. Tetapi rasa-rasanya ia sudah tidak ingin lebih lama berada di tanah perdikan itu. Namun ia memang merasa berkeberatan jika adiknya mempelajari olah kanuragan, apalagi kelak memiliki kemampuan jauh melampauinya. Namun dalam pada itu, Ki Lurah pun berkata, "Sudahlah. Kita sebaiknya tidak membicarakannya sekarang. Biarlah Angger Agung Sedayu, Angger Sekar Mirah dan Angger Gelagah Putih beristirahat lebih dahulu." Demikianlah, maka ketiga orang itu bersama Ki Jayaraga telah meninggalkan rumah Ki Gede. Meskipun malam sudah hampir sampai ke ujungnya, namun ketika mereka sampai di rumah, mereka masih juga sempat mandi dan masing-masing masuk ke dalam bilik mereka. Hanya Gelagah Putih yang masih sempat melihat bahwa anak yang membantu di rumah itu ternyata telah mendapat ikan banyak sekali. "Jika aku sendiri, aku malahan mendapat ikan lebih banyak daripada jika kau ikut bersamaku," berkata anak itu. Gelagah Putih tersenyum. Katanya, "Jika demikian, maka sebaiknya kau pergi saja sendiri." "Baik. Baik," sahut anak itu sambil bersungut-sungut. "Kau kira aku tidak dapat melakukannya?" Gelagah Putih menepuk bahu anak itu sambil tertawa. Katanya, "Jangan marah. Aku tidak bersungguh-sungguh." Anak itu tidak menjawab. Tetapi ia segera meninggalkan Gelagah Putih yang masih saja tertawa sendiri. Namun sejenak kemudian Gelagah Putih pun telah berada di dalam biliknya dan berbaring di bawah cahaya lampu minyak. Tetapi di kejauhan telah mulai terdengar ayam jantan berkokok yang seakan-akan menjalar dari kandang ke kandang, sehingga kemudian beberapa ekor ayam jantan di kandang di belakang rumah Agung Sedayu itu pun berkokok pula. Tetapi Agung Sedayu masih berusaha untuk memejamkan matanya. Masih ada sisa malam meskipun hanya sebentar. Dengan tidur sejenak maka keletihan tubuhnya akan hilang. Namun agaknya Gelagah Putih tidak dapat tidur barang sekejap pun. Ada gangguan lain pada perasaannya. Jika ia mencoba untuk memejamkan matanya, justru sebuah wajah nampak di angan-angannya. Wajah seorang gadis kota raja yang terbiasa hidup dengan cara yang berbeda dari cara hidup orang-orang padesan di tanah perdikan menoreh. Gelagah Putih menjadi gelisah. Ia sadar, perasaan apakah yang sedang bergejolak di dalam dirinya. Gelagah Putih menyadari bahwa ia mulai tertarik pada gadis kota itu. Namun ia berusaha untuk mengatasinya dengan penalaran bahwa ia berada pada jarak yang sangat jauh dari gadis itu. Gadis yang terbiasa hidup di rumah yang mewah dari seorang tumenggung. Yang terbiasa dilayani oleh pelayan-pelayan yang tidak hanya berjumlah 1-2. Yang terbiasa dimanjakan sehingga semua keinginannya terpenuhi. Sementara Gelagah Putih adalah anak bekas seorang prajurit di Banyu Asri, yang kemudian tinggal di tanah perdikan menoreh yang jauh dari kota, dengan cara hidup yang jauh berbeda. Yang tinggal di rumah yang sederhana dan jauh dari keramaian. Sedangkan kaki dan tangannya selalu dikotori dengan lumpur sawah dan gatalnya batang ilalang. Ternyata sampai saatnya matahari membayang di langit, Gelagah Putih masih belum dapat tertidur barang sekejap pun, sehingga akhirnya ia justru bangkit dan keluar dari biliknya untuk melakukan kerjanya setiap pagi. Ketika ia bertemu dengan Sekar Mirah, maka Sekar Mirah itu justru bertanya kepadanya. "Wajahmu nampak pucat Gelagah Putih. Apakah badanmu terasa kurang sehat? Letih barangkali? Atau ada bekas ilmu lawanmu pada tubuhmu yang belum dapat dihindarkan?" Gelagah Putih menggeleng. Jawabnya, "Tidak Mbok Kayu. Tidak ada apa-apa. Aku memang letih. Tetapi justru karena itu, aku tidak dapat beristirahat dengan baik di sisa malam ini." "Kau merasa gelisah?" bertanya Sekar Mirah. Gelagah Putih mengangguk. "Apakah kau gelisah karena murid Ki Ajar itu? Yang pada suatu saat memang mungkin dapat datang lagi kepadamu?" bertanya Sekar Mirah. Gelagah Putih menggeleng sambil menjawab. "Tidak Mbok Kayu." Tiba-tiba saja Sekar Mirah tersenyum. Katanya, "Jika demikian, aku tahu apa yang kau gelisahkan." Dahi Gelagah Putih berkerut. Namun ia mencoba mengelak. "Aku tidak menggelisahkan apa-apa." "Ah,
Kau yang mengatakannya sendiri bahwa kau tidak dapat tidur karena gelisah, sehingga wajahmu nampak pucat dan tubuhmu letih sekali. Kau biasanya tidak begitu. Kau sanggup bertempur sehari semalam tanpa berhenti. Bahkan lebih. Apalagi hanya melawan murid Ki Ajar yang baru mulai berguru dan mulai mempelajari ilmu sapu angin yang masih mendasar sekali, berkata Sekar Mirah. Jadi apa menurut dugaan Bokayu? Bertanya Gelagah Putih. Sekar Mirah tertawa. Katanya, aku akan berbicara dengan kakakmu dan Ki Jayaraga. Bicara tentang apa? Desak Gelagah Putih. Tentang wajahmu yang pucat, tentang tubuhmu yang nampak terlalu letih, dan tentang kegelisahanmu sehingga kau tidak sempat beristirahat sama sekali, jawab Sekar Mirah yang masih saja tertawa. Lalu kesimpulan apa yang Bokayu dapatkan? Bertanya Gelagah Putih pula. Sekar Mirah hanya tertawa saja. Tetapi ia pun melangkah pergi. Bokayu, Bokayu, panggil Gelagah Putih. Tetapi Sekar Mirah hanya berpaling sambil tertawa. Tetapi ia tidak berhenti, bahkan kemudian Sekar Mirah itu pun telah menyelinap masuk ke dapur. Gelagah Putih berdiri termangu-mangu. Namun ia pun menjadi bertambah gelisah. Nampaknya Sekar Mirah dapat membaca perasaannya. Bokayu, Sekar Mirah tentu pernah semuda aku juga, berkata Gelagah Putih kepada diri sendiri. Namun Gelagah Putih pun kemudian telah berusaha melupakan bayangan di angan-angannya. Ia pun kemudian telah bekerja seperti biasanya. Menimba air untuk mengisi jambangan-jambangan di pakiwan. Kemudian mengisi gentong di dapur bersama pembantu di rumahnya. Gelagah Putih yang menimba air, sementara anak itu yang membawanya ke dapur. Tetapi anak itu masih juga bersungut. Karena itu, talang bambu itu cepat kau perbaiki, sehingga aku tidak usah mondar-mandir ke dapur. Kenapa bukan kau yang memperbaiki? Bertanya Gelagah Putih. Siapa yang lebih besar di antara kita? Kau atau aku? Bertanya anak itu. Gelagah Putih tertawa. Tetapi katanya, tentu kau yang merusakkannya pagi tadi, ketika kau pulang dari sungai. Kau menuduh aku? Mata anak itu terbelalak. Gelagah Putih tertawa. Katanya, cepat. Bawa air itu ke dapur. Kemudian bawa kelenting itu kembali. Kau masih harus berjalan mondar-mandir 2 kali lagi. Ternyata anak itu mampu membuat Gelagah Putih lupa barang sejenak dari kegelisahannya sendiri. Bahkan kemudian ia berhasil untuk melakukan pekerjaannya yang lain sebagaimana dilakukan sehari-hari sebelumnya, tanpa banyak berhenti untuk merenung. Sementara itu, di rumah Ki Gede Menoreh Raden Teja Prabawa telah mendesak kakeknya untuk segera kembali ke kota. Baginya kehidupan di tanah perdikan itu tidak menarik sama sekali. Kau tidak merasa mendapatkan pengalaman baru di dalam hidupmu selama kau berada di tanah perdikan ini? Kau tidak merasa bahwa kau telah melihat satu segi kehidupan yang lain dari kehidupan yang kau lihat sehari-hari di kota? Dan kau tidak melihat betapa orang-orang tanah perdikan ini menanggapi persoalan, dari persoalan air di sawahnya, persoalan ternak di kebunnya, sampai ke persoalan adik Murara Wulan, bertanya Ki Lurah Beranjangan. Raden Teja Prabawa termangu-mangu. Namun katanya kemudian, apakah hal itu ada hubungannya dengan hidupku sekarang maupun kelak? Jika aku tidak datang kemari, maka aku tidak memerlukan pengalaman seperti itu. Mungkin aku akan bekerja di istana, atau mungkin aku akan menjadi seorang prajurit. Ternyata pandanganmu terlalu sempit Teja Prabawa, berkata Ki Lurah Beranjangan. Namun tiba-tiba Ki Lurah itu tersenyum sambil berkata, tetapi sebenarnya kau tidak semata-mata membutakan dirimu dari kenyataan itu. Tetapi kau dibayangi oleh ketakutan akan pembalasan dendam. Kematian Ki Ajar Sigarwelat itu nampaknya selalu membuatmu gelisah. Raden Teja Prabawa mengerutkan dahinya. Tetapi ia tidak dapat membantah kata-kata kakeknya. Agaknya kakeknya dapat melihat isi hatinya yang sebenarnya. Namun karena itu maka katanya, kakek, apakah artinya bahwa kita harus tetap berada di sini, sementara bahaya telah mengancam? Kedua murid Ki Ajar itu akan dapat mencari bantuan dari manapun juga asalnya. Teja Prabawa, apakah kau tidak melihat pasukan pengawal yang bersiaga siang dan malam di halaman rumah ini? Sementara itu Ki Gede adalah seorang yang berilmu tinggi, sedangkan kakek sendiri adalah bekas seorang prajurit? Apa pula yang kau takutkan?
Justru jika kita berada di kota, maka pembalasan dendam itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Apakah rumah ayahmu itu dijaga seketat rumah Ki Gede ini, desis Ki Lurah? Tetapi jika ayah menghendaki, rumah kami akan dijaga oleh prajurit Mataram. Bukan sekedar pengawal tanah perdikan, berkata Teja Prabawa. Sekali lagi kau salah menilai, berkata Ki Lurah Beranjangan. Kau mengira bahwa kemampuan olah kanuragan seorang pengawal kalah dari seorang prajurit. Sebagaimana kau tentu menganggap bahwa para senapati di Mataram mempunyai kemampuan lebih tinggi dari para pemimpin pengawal di tanah perdikan ini. Seharusnya kau, yang sudah melihat sendiri kemampuan mereka, mengerti bahwa para pemimpin di tanah perdikan ini tidak kalah dari para pemimpin di Mataram. Bahkan para pangeran sekalipun, selain Ki Juru Martani yang bergelar Ki Mandaraka dan Panembahan Senapati sendiri. Seperti yang pernah aku katakan, bahwa Raden Rangga yang memiliki ilmu tanpa dapat dijajagi itu adalah kawan bermain gelagah putih. Kawan mengembara dan juga kawan menjalani laku dalam memahami ilmu. Tetapi mereka juga kawan berlatih. Sedangkan Agung Sedayu pada usia remajanya adalah seorang pengembara, yang kadang-kadang bersama Panembahan Senapati, dan kadang-kadang bersama Pangeran Benawa. Nah, kau tahu itu? Dan kau lihat bahwa Agung Sedayu itu sampai-sampai sekarang masih juga tetap bergulat dengan lumpur di sawah. Jika ia mau menjadi seorang prajurit seperti kakaknya, Untara, maka ia tentu sudah mendapat kedudukan yang tinggi. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Teja Prabawa tidak menjawab. Kepalanya memang tertunduk dalam-dalam. Apalagi ketika kemudian Rara Wulan datang mendekati mereka. Adalah tiba-tiba saja ketika Rara Wulan itu kemudian berkata, "Bagaimana pendapat kakek jika aku benar-benar belajar olah kanuragan kepada Mbokayu Sekar Mirah?" "Itu tidak pantas." Teja Prabawalah yang menjawab. "Jika kau memang ingin belajar, biarlah ayah yang mencari seorang guru yang pantas." Namun Ki Lurah Beranjangan berpendapat lain. Katanya, "Biarlah aku yang mengatakannya kepada ayah dan ibumu. Bukankah kemarin aku sudah mengatakan begitu?" "Jika demikian, Wulan harus menunggu sampai ayah dan ibu memberikan izinnya," berkata Teja Prabawa. "Tentu," jawab Ki Lurah Beranjangan. "Tetapi aku harus menunggu terlalu lama," sahut Rara Wulan. "Kita akan segera kembali ke kota," berkata Teja Prabawa. "Kakek akan dapat mengatakannya kepada ayah dan ibu." "Ya." Ki Lurah mengangguk-angguk. Tetapi katanya selanjutnya, "Namun sebelum itu, kau dapat mencoba barang 1-2 hari. Jika kau tertarik untuk selanjutnya, barulah aku akan mengatakannya kepada ayah dan ibumu. Tetapi jika kau ternyata tidak tertarik atau barangkali kau merasa bahwa tubuhmu tidak akan mungkin mendukung ilmu kanuragan yang kau pelajari, maka sudah tentu aku tidak perlu mengatakannya kepada orang tuamu." "Bagus kakek. Nanti aku akan datang kepada Mbokayu Sekar Mirah," berkata Rara Wulan. "Kau harus mendapat izin dahulu," bentak Teja Prabawa. "Biarlah aku yang memutuskannya," Teja Prabawa, berkata Ki Lurah Beranjangan. Dengan demikian Rara Wulan tidak akan menjadi bingung. Teja Prabawa terdiam meskipun ia tetap berkeberatan. Tetapi nampaknya kakeknya benar-benar sudah tidak dapat dirubah keputusannya. Bahkan kakeknya itu pun kemudian berkata, "Bersiap-siaplah. Kita akan pergi ke rumah Agung Sedayu." "Baik kek," jawab Rara Wulan sambil berlari masuk ke dalam biliknya untuk berbenah diri. Sementara itu Ki Lurah Beranjangan telah bertanya pula kepada cucu laki-lakinya. "Kau ikut aku ke rumah Agung Sedayu atau tidak?" Teja Prabawa menjadi ragu-ragu. Hampir di luar sadarnya ia bertanya, "Dengan siapa kakek pergi ke rumah Agung Sedayu?" "Aku bersama Rara Wulan, dan jika kau pergi, kita akan pergi bertiga," jawab Ki Lurah. Teja Prabawa termangu-mangu sejenak. Tetapi ia pun kemudian berkata seakan-akan kepada diri sendiri, "Terlalu berbahaya jika kita pergi hanya bertiga." Ki Lurah mengerutkan keningnya. Dengan nada tinggi ia bertanya, "Kenapa berbahaya?" Lalu suaranya merendah. "Teja Prabawa, kau jangan terlalu dibayangi oleh dendam murid-murid Ki Ajar Sigarwelat. Belum tentu mereka termasuk orang-orang yang sangat jahat dan pendendam. Juga kematian gurunya akan sangat berpengaruh, sehingga mereka tidak akan berani berbuat terlalu banyak." Teja Prabawa termangu-mangu.
Tetapi ia tidak membantah. Bahkan kemudian ia pun berdesis. Aku pergi bersama kakek. Baik, berkata Ki Lurah. Kita akan berbenah diri. Sejenak kemudian maka Ki Lurah pun telah menemui Ki Gede untuk minta diri. Nampaknya Ki Gede sedang bersiap-siap untuk mengadakan pertemuan para bebahu tanah perdikan menoreh. Karena itu maka katanya kemudian. Sebentar lagi Agung Sedayu tentu juga akan datang kemari. Kita akan berbicara tentang beberapa hal yang penting bagi tanah perdikan ini. Tetapi bukankah di rumah itu masih ada Sekar Mirah, Ki Jayaraga dan Gelagah Putih, sahut Ki Lurah. Tetapi ia pun kemudian bertanya. Apakah Ki Jayaraga juga akan hadir di sini nanti? Ki Gede menggeleng. Jawabnya. Aku kira tidak. Kali ini aku hanya mengundang para bebahu dan para pemuka di tanah perdikan ini. Ki Lurah mengangguk-angguk. Katanya. Jika demikian, kami mohon diri. Ki Gede mengantar Ki Lurah sampai ke halaman. Namun ia masih juga berpesan. Hati-hati Ki Lurah. Jika Ki Lurah ingin keluar dari pedukuhan induk, biarlah ada yang mengantarkannya. Kami hanya ingin pergi ke rumah Agung Sedayu, jawab Ki Lurah. Demikianlah, Ki Lurah bersama kedua cucunya pun telah keluar dari regol halaman rumah Ki Gede. Seorang pengawal yang berada di dalam regol mengangguk hormat. Sementara dua orang kawannya duduk termangu-mangu di gardu. Beberapa saat kemudian, ketiganya telah menyusuri jalan induk tanah perdikan. Jalan yang cukup ramai, karena ia pun akan melalui daerah perdagangan di sebelah pasar. Beberapa buah pedati lewat beriringan. Beberapa orang yang terlambat pergi ke pasar nampak tergesa-gesa, sementara itu sudah ada pula di antara beberapa orang yang pulang dari pasar. Pasar itu menjadi lebih ramai di hari pasaran, sepekan sekali. Namun nampaknya Teja Prabawa masih saja merasa cemas. Jika 2-3 orang laki-laki berjalan beriring, ia selalu saja menjadi berdebar-debar. Sementara itu justru Rara Wulan berjalan di depan. Meskipun ia sadar bahwa ia adalah sumber ancaman Ki Ajar Sigarwelat, namun ia dapat mengerti keterangan kakeknya, bahwa untuk sementara mereka tidak akan mengganggu. Ketika mereka menjadi semakin dekat dengan rumah Agung Sedayu, maka rasa-rasanya hati Teja Prabawa menjadi semakin tenang. Namun demikian, ia bertanya pula kepada kakeknya. Bukankah Agung Sedayu akan pergi ke rumah Ki Gede menghadiri pertemuan para bebahu? Iya, jawab Ki Lurah. Jadi di rumah itu kita akan bertemu dengan siapa? Bertanya Teja Prabawa pula. Bukankah tadi sudah aku katakan kepada Ki Gede, bahwa di rumah itu masih ada Ki Jayaraga, Gelagah Putih dan Sekar Mirah, jawab Ki Lurah. Teja Prabawa menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Ki Lurah berkata selanjutnya. Ki Jayaraga adalah seorang yang luar biasa. Seandainya orang itu yang bertemu dengan Ki Ajar Sigarwelat, maka agaknya Ki Ajar Sigarwelat pun tidak akan dapat menang atasnya. Anak muda itu tidak menjawab. Rasa-rasanya memang tidak mudah untuk percaya. Teja Prabawa menyangka bahwa kakeknya hanya sekedar menenangkan hatinya saja. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian mereka telah berada di rumah Agung Sedayu. Seperti yang telah dikatakan oleh Ki Gede, maka Agung Sedayu memang akan pergi ke rumah Ki Gede untuk menghadiri pertemuan para bebahu, yang memang sering diadakan oleh Ki Gede untuk membicarakan perkembangan tanah perdikan, agar tidak terlambat menanggapi keadaan. Tetapi di rumah masih ada Sekar Mirah, Ki Jayaraga dan Gelagah Putih, berkata Agung Sedayu. Bahkan jika Ki Lurah akan tinggal di rumah ini lagi, kami akan merasa senang sekali. Aku hanya minta diri untuk beberapa lama. Nanti kami akan kembali ke rumah Ki Gede, jawab Ki Lurah. Namun katanya pula. Yang berkepentingan kali ini adalah Rara Wulan. Ia ingin berbicara dengan Angger Sekar Mirah. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata. Silahkan. Sekar Mirah jarang sekali pergi, kecuali pergi ke sawah. Sekali-sekali ke pasar di hari-hari pasaran sepekan sekali, jika ia kehabisan bahan-bahan di dapur. Rara Wulan menunduk sambil berdesis. Bukan aku. Tetapi kakek. Ah, sahut kakeknya. Aku hanya mengantarkan kau. Tetapi kakek yang mengajak aku kemari, jawab Rara Wulan. Sekar Mirah tersenyum sambil berkata. Baiklah. Aku sudah mengerti. Bukankah Rara ingin bermain-main di sanggar?
Rara Wulan mengangguk. Katanya sambil menunduk. Aku baru ingin mencoba. Tidak apa-apa, jawab Sekar Mirah. Agaknya Rara memang masih belum mengenal dengan baik olah kanuragan. Itulah yang akan dilakukannya, berkata Ki Lurah. Dalam 2 atau 3 hari ini, biarlah ia mengenali olah kanuragan itu lebih banyak. Baru ia akan dapat menentukan, apakah ia berminat atau tidak. Jika ia berminat, maka aku harus berbicara dengan ayah dan ibunya. Agung Sedayu yang tertawa berkata, apakah dalam waktu 2-3 hari seseorang cukup waktu untuk mengenali olah kanuragan? Dan apakah dalam waktu sesingkat itu seseorang akan dapat mengatakan, apakah ia tertarik atau tidak? Memang terlalu singkat. Tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali, jika Rara Wulan ingin mempelajari olah kanuragan, bukan semata-mata karena keinginan yang meletup begitu saja dari hatinya. Tetapi yang kemudian akan segera pudar, karena ternyata olah kanuragan tidak sebagaimana disangkanya, jawab Ki Lurah beranjangan. Olah kanuragan bukan permainan seperti gateng atau sodoran. Tetapi menuntut tanggung jawab yang jauh lebih berat, selain tuntutan gerak tubuh sepenuhnya. Agung Sedayu yang masih tertawa mengangguk-angguk. Baiklah. Biarlah Sekar Mirah nanti membawanya ke sanggar. Tetapi jangan mengganggu pekerjaan Angger Sekar Mirah sehari-hari. Masak misalnya, atau keperluan yang lain. Bahkan pergi ke sawah, berkata Ki Lurah. Tidak. Sekar Mirah tersenyum. Lalu katanya. Rara tentu bersedia pula membantu aku di dapur, sebelum memasuki sanggar. Biarlah Gelagah Putih nanti pergi ke sawah untuk menemani Ki Jayaraga. Tetapi, wajah Teja Prabawa yang segera berubah. Semua orang ternyata akan pergi. Ki Lurah tertawa. Katanya, Angger Agung Sedayu tentu tidak akan terlalu lama berada di rumah Ki Gede. Pembicaraan mereka tentu tidak akan sampai tengah hari. Oh tidak, jawab Agung Sedayu. Aku akan segera kembali. Teja Prabawa termangu-mangu. Namun agaknya Agung Sedayu dapat mengerti apa yang menjadi persoalannya, yang dapat dibacanya pula dari sikap Ki Lurah beranjangan. Demikianlah, maka sejenak kemudian Agung Sedayulah yang minta diri untuk pergi ke rumah Ki Gede, sementara yang lain masih ada di rumah. Bahkan Agung Sedayu pun kemudian berkata kepada Ki Jayaraga. Barangkali Ki Jayaraga dapat menunda kepergiannya ke sawah sampai aku kembali dari rumah Ki Gede. Apakah kita akan pergi ke sawah bersama-sama? Bertanya Ki Jayaraga sambil tersenyum. Agung Sedayu justru tertawa semakin panjang. Demikian pula Ki Lurah beranjangan, sementara Teja Prabawa menjadi kebingungan. Demikianlah, sepeninggal Agung Sedayu maka Ki Jayaraga lah yang menemani Ki Lurah beranjangan berbincang-bincang di pendapa bersama Teja Prabawa. Sementara Gelagah Putih masih sibuk di kandang. Sedangkan Rara Wulan berada di dapur bersama Sekar Mirah. Rara membantu aku di dapur sebelum kita pergi ke sanggar, berkata Sekar Mirah. Rara Wulan mengangguk sambil menjawab. Aku tidak tergesa-gesa. Waktuku banyak. Tetapi Kakang Teja Prabawalah yang tergesa-gesa ingin kembali ke kota. Kenapa? Bertanya Sekar Mirah. Apakah Raden Teja Prabawa tidak senang berada di tanah perdikan ini? Nampaknya tanah perdikan ini bagi Kakang Teja Prabawa selalu dibayangi oleh dendam murid-murid Ki Ajar Sigarwelat itu, jawab Rara Wulan. Ah, mereka tidak akan melakukan apa-apa lagi. Kedua murid Ki Ajar itu masih terlalu muda di dalam pewarisan ilmu gurunya. Meskipun seorang di antara mereka telah menyimpan pusaka Ki Sigarwelat yang tipis dan bertuah itu, yang di tangan Ki Ajar Sigarwelat mampu menembus pertahanan ilmu kebal Kakang Agung Sedayu, namun di tangan murid-muridnya pedang tipis itu tidak akan banyak berarti, berkata Sekar Mirah. Rara Wulan mengangguk-angguk. Meskipun ia merupakan sasaran utama dari keinginan murid tertua Ki Ajar Sigarwelat, tetapi gadis itu justru tidak mengalami kecemasan seperti kakaknya. Demikianlah maka untuk beberapa lama Rara Wulan memang sibuk di dapur. Bahkan ia seakan-akan telah melupakan niat kedatangannya. Bekerja di dapur yang jarang sekali dilakukan itu pun sangat menarik pula baginya. Ternyata di rumah itu Rara Wulan dapat belajar tentang banyak hal, juga tentang masak-memasak. Rara Wulan pula lah yang menghidangkan suguhan ke pendapa bagi kakek dan kakaknya, selain juga bagi Ki Jayaraga. Ternyata seperti yang diminta, Ki Jayaraga tidak segera pergi ke sawah.
Nampaknya kerja di sawah sudah tidak begitu banyak lagi. Beberapa orang yang diupah oleh Agung Sedayu telah dapat melakukan kerja mereka tanpa ditunggui oleh siapapun. Sehingga dengan demikian, Ki Jayaraga dapat menemani Ki Lurah sambil menunggu Agung Sedayu kembali. Bahwa Ki Jayaraga tidak pergi, ternyata telah membuat Teja Prabawa agak tenang. Ia tidak nampak terlalu gelisah ketika ia duduk di pendapa. Namun Ki Lurah pun kemudian berkata, "Apakah kau tidak ingin membantu Angger Gelagah Putih?" Tetapi Ki Jayaraga lah yang menjawab, "Gelagah Putih berada di kandang. Nanti Raden dapat menjadi kotor. Tetapi jika Raden mempunyai kesenangan berkuda, Gelagah Putih akan dapat mengawani Raden. Gelagah Putih mempunyai seekor kuda yang besar dan tegar, yang jarang ada duanya. Apalagi di tanah perdikan ini." "Sebesar apa kuda itu?" "Sebesar-besarnya kuda di tanah perdikan ini, tidak akan menyamai kuda-kuda para bangsawan di kota," jawab Teja Prabawa. "Kuda itu memang didapatkannya dari kota," berkata Ki Jayaraga pula. "Dari kota?" bertanya Raden Teja Prabawa. "Apakah Gelagah Putih atau Agung Sedayu, atau yang lain belum pernah mengatakan bahwa Gelagah Putih adalah sahabat Raden Rangga dari Mataram?" Ki Jayaraga justru bertanya. Sudah beberapa kali ia dengar hal itu. Ki Lurah lah yang menyahut. "Apakah belum pernah ada yang mengatakan bahwa kuda itu berasal dari Raden Rangga?" bertanya Ki Jayaraga pula. Raden Teja Prabawa tidak menjawab. Bahkan kemudian Ki Jayaraga itu berkata, "Marilah. Mumpung Gelagah Putih sedang membersihkan kuda dan kandangnya, kita akan melihat." Ki Lurah pun kemudian telah mengajak Teja Prabawa untuk menyertainya. Mereka bertiga telah turun ke halaman samping dan menuju ke kandang kuda. Ada beberapa ekor kuda di kandang. Tetapi seekor di antaranya memang seekor kuda yang besar dan tegar, melampaui kuda-kuda yang lain. "Bukan main," desis Raden Teja Prabawa. "Apakah Raden ingin menunggang kuda mengelilingi tanah perdikan ini?" "Gelagah Putih tentu bersedia menemani Raden," berkata Ki Jayaraga. Teja Prabawa menjadi ragu-ragu. Namun ia pun kemudian menggeleng sambil menjawab, "Aku ingin beristirahat di sini saja kakek." Ki Lurah berenjangan tersenyum. Katanya, "Baiklah. Kita dapat beristirahat saja di sini." Ketika Ki Lurah dan Ki Jayaraga kembali ke pendapa, maka untuk beberapa lama Raden Teja Prabawa masih menunggui Gelagah Putih, karena kekagumannya atas kuda pemberian Raden Rangga itu. Namun ketika kemudian Gelagah Putih mengambil air ke sumur, maka Teja Prabawa itu pun telah pergi pula ke pendapa. Meskipun ada juga keinginannya pergi berkuda dengan kuda yang tegar dan besar itu berkeliling tanah perdikan, tetapi ia masih saja selalu dibayangi oleh dendam kedua orang murid Ki Ajar Sigarwelat itu. Karena itu, maka Teja Prabawa lebih suka berada di rumah Agung Sedayu itu saja bersama Ki Jayaraga, Gelagah Putih dan Sekar Mirah. Namun setelah selesai membersihkan kuda dan kandangnya, maka Gelagah Putih pun telah mandi dan berbenah diri. Sejenak kemudian ia pun telah berada di pendapa. Namun hanya untuk minta diri. "Biarlah aku saja yang pergi ke sawah, Guru," berkata Gelagah Putih kepada Ki Jayaraga. Ki Jayaraga tersenyum. Katanya, "Baiklah. Kerja di sawah memang tidak begitu banyak lagi. Sebentar lagi Mbokayu tentu sudah selesai. Aku akan membawa kiriman bagi orang-orang yang bekerja di sawah itu," berkata Gelagah Putih. "Nah," sahut Ki Lurah beranjangan. "Kerja yang menarik. Rasa-rasanya ingin juga ikut pergi ke sawah." "Ah, sawah berlumpur," berkata Ki Jayaraga. "Bahkan kadang-kadang ada ular di pematang." Ki Lurah tertawa. Katanya, "Ki Jayaraga pandai menakut-nakuti saja. Tetapi Ki Jayaraga lupa bahwa aku di masa muda adalah seorang yang hidup di dalam lumpur. Bahkan ketika alas Mentaok itu dibuka untuk dijadikan Mataram sekarang ini, ular merupakan kawan yang akrab di lebatnya alas Mentaok." Ki Jayaraga mengangguk-angguk sambil tersenyum. Katanya, "Aku hampir melupakannya." Tetapi Ki Lurah itu pun berkata, "Tetapi biarlah aku di sini saja. Bukan berarti bahwa aku menjadi kecewa dan merajuk sehingga kemudian membatalkan niatku pergi. Tetapi rasa-rasanya berbincang-bincang sehari penuh di sini merupakan kerja yang menarik." Ki Jayaraga tertawa. Sementara Ki Lurah berkata,
Tetapi jika ada yang ingin Ki Jayaraga kerjakan, silahkan. Aku akan menunggu di sini. Tidak. Hari ini memang tidak ada yang harus aku lakukan secara khusus, sehingga aku pun dapat duduk-duduk di sini sepanjang hari, jawab Ki Jayaraga. Sementara itu Gelagah Putih berkata, aku akan melihat, apakah Mbokayu Sekar Mirah sudah selesai atau belum. Nampaknya masih terlalu pagi Gelagah Putih, berkata Ki Jayaraga. Nanti, sebelum matahari turun, orang-orang yang bekerja itu sudah menjadi lapar lagi. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Tetapi katanya kemudian, lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Jawab Ki Jayaraga. Menunggu. Itulah yang harus kau lakukan sekarang. Satu kerja yang barangkali menjemukan bagimu. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Di sebelahnya duduk seorang anak muda pula. Tetapi agaknya mereka tidak dapat berhubungan dengan baik. Meskipun Teja Prabawa tidak lagi dapat menganggap Gelagah Putih tidak lebih dari anak padesan yang tubuhnya kotor oleh lumpur, namun ia masih juga segan untuk berhubungan lebih erat lagi. Karena itu, maka Gelagah Putih pun kemudian berkata, jika demikian, biarlah aku pergi ke rumah kawan sebentar. Aku berjanji untuk datang kepadanya hari ini, karena ada sesuatu yang perlu kami bicarakan. Siapa? Bertanya Ki Jayaraga. Orang di sebelah simpang 4, jawab Gelagah Putih. Kertogrobak, bertanya Ki Jayaraga pula. Iya, anaknya. Lembunya mengalami sedikit kesulitan, jawab Gelagah Putih. Tetapi jangan terlalu lama. Nanti kau terlambat. Orang-orang yang bekerja di sawah itu sudah kelaparan, berkata Ki Jayaraga. Gelagah Putih tersenyum. Namun ia pun kemudian telah minta diri kepada Ki Lurah Beranjangan dan Raden Teja Prabawa. Sementara itu di dapur, Sekar Mirah dan Rara Wulan bekerja dengan cepat. Mereka juga ingin segera selesai, sehingga Rara Wulan segera dapat masuk ke dalam sanggar dan mencoba untuk mengenali langsung olah kanuragan. Karena itu, maka Rara Wulan pun telah bekerja keras. Keringatnya telah membasahi kening dan punggungnya. Beberapa saat kemudian, Sekar Mirah dan Rara Wulan pun telah selesai. Kiriman untuk 4 orang yang bekerja di sawah itu telah ditempatkan di sebuah tenong kecil. Sebuah kendi air dingin yang segar. Kepada pembantunya Sekar Mirah kemudian berkata, nah, beritahukan kepada Gelagah Putih. Bukankah kau dan Gelagah Putih yang akan pergi ke sawah? Nampaknya belum tengah hari. Tetapi tidak apa-apa. Sekali-sekali mereka mendapat kiriman lebih awal. Pembantu rumah itu pun kemudian telah pergi ke pendapa untuk mencari Gelagah Putih. Tetapi ternyata Gelagah Putih tidak ada di pendapa. Karena itu, maka anak itu pun telah menyusul Gelagah Putih ke rumah Kertagrobak. Ketika kemudian Gelagah Putih tergesa-gesa pergi ke dapur, ternyata dapur sudah kosong. Yang tinggal di amben adalah tenong berisi kiriman makan dan kendi air yang dingin segar. Kemana Mbokayu? Bertanya Gelagah Putih. Tidak tahu. Tadi ada di sini. Tetapi kita tidak perlu mencarinya. Yang harus kita bawa sudah disediakan, berkata anak itu. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ia sebenarnya memang tidak ingin bertemu dengan Sekar Mirah. Tetapi rasa-rasanya ada yang tertinggal ketika bersama pembantu di rumahnya Gelagah Putih pergi ke sawah. Sementara itu, Sekar Mirah dan Rara Wulan telah berada di dalam sanggar. Dengan sederhana Sekar Mirah memberikan beberapa penjelasan dan contoh-contoh dari apa yang harus dikerjakan oleh Rara Wulan selama ia berlatih olah kanuragan. Kau harus menjaga agar semuanya dapat berlangsung dengan baik, tertib dan bersungguh-sungguh. Memang berat, aku tidak menakut-nakuti. Tetapi dalam mempelajari olah kanuragan, kita tidak dapat berbuat seenaknya, maksudnya kapan saja kita mau. Jika kita sedang malas, maka latihan itu ditunda, apalagi tanpa ikatan niat yang benar-benar mapan. Karena apabila demikian, maka usaha kita akan sia-sia, berkata Sekar Mirah dengan sungguh-sungguh. Rara Wulan mengangguk-angguk. Ia mulai dapat membayangkan apa yang harus dilakukan. Bagaimana setiap pagi, ia harus bangun pagi-pagi. Melakukan gerakan-gerakan yang sudah diajarkan oleh gurunya. Berlari-lari untuk jangka waktu tertentu. Mengadakan latihan olah tubuh sesuai dengan kepentingan latihan yang akan dilakukan di hari itu. Mengulangi unsur-unsur yang pernah dipelajari sebelumnya.
Kau tidak boleh meninggalkan tugasmu sehari-hari, berkata Sekar Mirah. Jika kau harus membersihkan bilikmu pada saat matahari terbit sebagaimana kau biasanya bangun, maka kau harus bangun lebih pagi. Kau lakukan apa yang harus kau lakukan. Dan pada saat matahari terbit, kau sudah melakukan pekerjaanmu sehari-hari itu, membersihkan bilik tanpa mempergunakan saat-saat latihan sebagai alasan. Rara Wulan masih saja mengangguk-angguk. Beberapa kali Sekar Mirah memberikan peragaan latihan-latihan pada tingkat pertama. Kemudian Rara Wulan itu harus menirukannya serba sedikit, agar dia mampu menilai dirinya sendiri, apakah ia sanggup melakukannya atau tidak. Dengan demikian maka keringat di tubuh Rara Wulan bagaikan terperas dari kulit dagingnya. Baju dan kainnya menjadi basah. Ia belum mengenakan pakaian sebagaimana sering dipergunakan oleh Sekar Mirah dalam keadaan khusus. Namun Sekar Mirah saat itu pun tidak berpakaian khusus pula, sehingga Rara Wulan tidak terlalu banyak mengalami kesulitan untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Sekar Mirah. Meskipun demikian, gerakan-gerakan itu benar-benar membuatnya letih. Tetapi Rara Wulan tidak mengeluh. Ia melakukan apa yang harus dilakukannya. Tetapi Sekar Mirah dan Rara Wulan tidak terlalu lama berada di sanggar. Setelah Rara Wulan mengenali beberapa macam gerak yang harus dilakukannya sebagai pendahuluan sebelum ia benar-benar mempelajari olah kanuragan, serta pakaiannya sudah menjadi basah kuyup, maka pengenalan itu pun diakhiri. Ketika kemudian Rara Wulan menemui kakeknya di pendapa, maka Ki Lurah Beranjangan itu mengerutkan keningnya. Di luar sadarnya ia berpaling kepada Sekar Mirah yang mengantarkannya. Namun kemudian Ki Lurah itu tersenyum sambil bertanya, "Apakah Angger sudah mulai memberikan tuntunan olah kanuragan?" Sekar Mirah menggeleng. Jawabnya, "Belum Ki Lurah. Aku baru memperkenalkannya. Terserah kepada Rara, apakah ia akan mempelajarinya atau tidak. Apakah ia tertarik, atau justru jaraknya justru semakin jauh dengan olah kanuragan." Ki Lurah mengangguk-angguk. Kemudian ia pun bertanya kepada Rara Wulan, "Bagaimana dengan kau?" Rara Wulan tidak segera menjawab. Dipandanginya orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun ketika terpandang olehnya wajah kakaknya Teja Prabawa, Rara Wulan justru menjadi heran. Agaknya kakaknya terkejut sekali melihat keadaan Rara Wulan, seperti saat ia melihat Rara Wulan tergelincir di kandang bersama Gelagah Putih. "Kau kenapa?" bertanya Teja Prabawa. "Kenapa dengan aku?" Justru Rara Wulan ganti bertanya. "Apakah kau baru saja terperosok ke dalam belumbang?" bertanya kakaknya. Rara Wulan justru tertawa. Katanya, "Kita sebelumnya memang belum pernah berkeringat begini banyaknya. Tetapi setelah sekali aku mengalaminya, maka rasa-rasanya tubuhku menjadi semakin ringan." "Apa yang baru saja kau lakukan sehingga kau berkeringat begitu banyak?" bertanya Teja Prabawa. "Bukankah kau dengar Mbokayu Sekar Mirah mengatakan bahwa aku baru saja berusaha mengenali apa yang disebut olah kanuragan?" jawab Rara Wulan. "Juga pertanyaan kakek sebenarnya sedikit menjelaskan apa yang baru saja aku lakukan." Teja Prabawa termangu-mangu. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Dalam pada itu, Ki Lurahlah yang kemudian berkata kepada Rara Wulan, "Segalanya tergantung kepadamu Rara Wulan. Kau tahu apa yang harus kau lakukan jika kau ingin mempelajari olah kanuragan. Kau harus menjalani laku yang berat, yang barangkali sudah kau dengar dari Mbokayumu Sekar Mirah." Tetapi Rara Wulan menjawab dengan mantap, "Aku akan menjalani laku yang betapapun beratnya. Aku sudah bertekad untuk berguru kepada Mbokayu Sekar Mirah, agar aku dapat mengenal meskipun serba sedikit olah kanuragan. Setidak-tidaknya aku akan dapat melindungi diriku sendiri sebelum pertolongan datang." "Kau tidak boleh mengharapkan pertolongan," berkata Ki Lurah Beranjangan. "Baiklah," jawab Rara Wulan. "Tidak selalu." Ki Lurah tersenyum. Sekar Mirah justru tertawa. Sementara Ki Jayaraga berkata, "Aku melihat sikap yang bulat." Rara Wulan mengangguk. Katanya, "Aku memang sudah bertekad bulat." Tetapi Sekar Mirahlah yang kemudian berkata, "Besok kita mencoba lagi Rara. Kau jangan menjawab sekarang. Setelah 3 hari kau baru akan menjawab." "Aku sudah dapat memutuskan sekarang," jawab Rara Wulan. "Mungkin," jawab Sekar Mirah.
Tetapi sebaiknya besok lusa kau tentukan. Rara Wulan mengangguk kecil. Katanya. Baiklah Mbokayu. Besok lusa aku akan memutuskan. Sekar Mirah tersenyum. Tanpa diajari, Rara Wulan sudah bersikap sebagai seorang murid kepada gurunya. Namun Teja Prabawalah yang seakan-akan tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh adiknya. Tetapi di samping itu, Teja Prabawa sebenarnya juga tidak ingin adiknya memiliki ilmu yang justru pada suatu saat akan lebih tinggi dari ilmunya. Karena itu, maka Raden Teja Prabawa itu menjadi semakin ingin segera kembali. Ia ingin minta kepada ayahnya, agar ayahnya melarang Rara Wulan berguru. Tetapi seandainya ayahnya tidak berkeberatan, karena pengaruh kakeknya, maka ia pun akan minta kepada ayahnya untuk memanggil seorang guru yang paling baik, agar ia dapat berlatih olah kanuragan, dan tidak dikalahkan oleh Rara Wulan. Tetapi nampaknya kakeknya akan menunggu sampai besok lusa, saat Sekar Mirah memberikan batas waktu kepada Rara Wulan untuk menentukan sikapnya. Dalam pada itu, maka Sekar Mirah pun kemudian mempersilahkan Rara Wulan untuk mandi dan membenahi diri, agar udara tidak terasa terlalu panas. Aku tidak membawa ganti pakaian kemari. Pakaianku ada di rumah Ki Gede, jawab Rara Wulan. Rara dapat memakai pakaianku. Mungkin akan sedikit longgar. Tetapi nanti jika pakaian Rara itu kering, maka Rara akan dapat berganti pakaian lagi, berkata Sekar Mirah. Rara Wulan tidak membantah. Ia pun kemudian telah pergi ke bilik Sekar Mirah untuk berganti pakaian. Dengan pakaian Sekar Mirah, Rara Wulan nampak lebih sederhana. Namun justru nampak lebih cerah. Ketika Rara Wulan selesai berganti pakaian, maka ia harus pergi ke Pakiwan untuk mencuci pakaiannya yang basah dan kotor. Kemudian menjemurnya di jemuran bambu di halaman belakang. Namun Rara Wulan terkejut ketika ia sedang menjemur pakaiannya yang basah. Tiba-tiba saja dilihatnya Gelagah Putih sudah duduk di sebelah kandang kudanya. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun agaknya demikian pula dengan Gelagah Putih, sehingga keduanya untuk beberapa saat justru saling berdiam diri. Namun ternyata bahwa Rara Wulan yang kemudian justru melangkah mendekat sambil bertanya. Kau tiba-tiba saja sudah berada di situ, apakah kau sudah pergi ke sawah membawa kiriman makanan dan minuman? Sudah, jawab Gelagah Putih. Aku memang baru datang dari sawah. Apakah sawahnya hanya dekat saja? Bertanya Rara Wulan pula. Ya. Hanya di sebelah padukuhan ini, jawab Gelagah Putih. Namun Rara Wulan sempat melihat keringat di pakaian Gelagah Putih. Agaknya Gelagah Putih berjalan tergesa-gesa. Tetapi Rara Wulan tidak bertanya lagi. Bahkan ia berkata, pada kesempatan lain, aku ingin ikut pergi ke sawah. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya. Benar? Kau ingin pergi ke sawah? Ya. Tetapi tidak hari ini, jawab Rara Wulan. Aku baru saja berada di sanggar bersama Mbokayu Sekar Mirah. Mbokayu telah menunjukkan kepadaku, apa saja yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin mempelajari olah kanuragan. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya. Itukah sebabnya kenapa kau memakai pakaian Mbokayu? Ya. Rara Wulan tersenyum. Apakah aku pantas memakai pakaian seperti ini? Pertanyaan itu tidak diduga oleh Gelagah Putih. Karena itu maka ia pun menjadi agak bingung sesaat. Ternyata bahwa sikap Rara Wulan memang agak lain dengan sikap gadis-gadis tanah perdikan yang dikenalnya. Mereka biasanya hanya menundukkan kepala, tersenyum meskipun disembunyikan, dan menganggukkan kepalanya meskipun agak meragukan. Karena Gelagah Putih tidak segera menjawab, maka Rara Wulan justru tertawa. Katanya, pakaian ini terasa sesuai bagiku. Jika kelak aku diperkenankan tinggal bersama Mbokayu Sekar Mirah, maka aku akan membiasakan diri memakai pakaian seperti ini. Gelagah Putih masih saja termangu-mangu, sehingga kemudian Rara Wulan itu berkata, aku akan menemui Mbokayu Sekar Mirah. Apakah kau tidak akan ke Pendapa? Gelagah Putih mengangguk dan menjawab agak gagap. Ya, aku akan pergi ke Pendapa. Ketika kemudian Rara Wulan melangkah menuju ke pintu butulan, pembantu rumah yang ikut membawa makanan ke sawah itu telah mendekati Gelagah Putih sambil berdesis. Heh, gadis itu cantik sekali. Kau tahu apa? Geram Gelagah Putih.
Aku tahu tentang gadis cantik dan tidak cantik, jawab anak itu. Kau masih terlalu kecil untuk menilai kecantikan seorang gadis, berkata Gelagah Putih. Anak itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun berdesis. Sejak kapan seseorang dianggap tidak terlalu kecil menilai orang lain? Gelagah Putih memandang anak itu sekilas. Kemudian menepuk bahunya sambil berkata, kita nanti masih harus mengambil mangkuk dan alat-alat lain yang kita bawa ke sawah untuk mengirim makanan dan minuman tadi. Salahmu sehingga kita harus hilir mudik ke sawah. Jika kita tadi menunggu sebentar sampai mereka selesai makan dan minum kemudian membawanya sekaligus, kita tidak perlu lagi pergi ke sawah, anak itu menggeremeng. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun ia pun mencoba untuk tersenyum sambil berkata, di rumah kita juga tidak mempunyai pekerjaan apa-apa. Biar saja kita pergi ke sawah sekali lagi. Jika di rumah memang tidak ada pekerjaan apa-apa, kenapa kau tadi begitu tergesa-gesa pulang? Jika kita berada di sawah barangkali kita dapat membantu bekerja apa saja bersama orang-orang yang sedang bekerja di sawah itu, berkata anak itu. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak, namun ia pun tersenyum sambil berkata, sudahlah. Pergilah ke dapur atau kemana saja. Aku akan pergi ke rumah kawanku. Tetapi ternyata Gelagah Putih tidak pergi kemana-mana. Tetapi ia pergi ke Pendapa, ikut menemui Ki Lurah Beranjangan dan cucu-cucunya. Tamu-tamu Agung Sedayu itu ternyata berada di Pendapa sampai saatnya Agung Sedayu kembali dari rumah Ki Gede. Demikian Agung Sedayu duduk pula di Pendapa, maka Ki Lurah itu pun bertanya. Apa saja yang telah dibicarakan bersama Ki Gede? Agung Sedayu tersenyum sambil menjawab. Seperti biasanya, Ki Gede setiap kali menilai perkembangan tanah perdikan ini. Manakah yang sudah dapat dianggap memenuhi keinginan rakyat tanah perdikan ini, dan yang manakah yang masih harus dibenahi? Jadi tidak ada hal-hal yang baru yang dibicarakan, bertanya Ki Lurah. Tidak Ki Lurah. Memang Ki Gede menyinggung serba sedikit tentang peristiwa yang telah terjadi. Kematian Ki Ajar Sigarwelat, Ki Gede minta rakyat tanah perdikan untuk selalu berhati-hati menanggapi setiap peristiwa yang berkembang kemudian, jawab Agung Sedayu. Ya. Apalagi Ki Ajar Sigarwelat mempunyai hubungan dengan Madiun, berkata Ki Lurah. Tetapi Ki Gede hampir tidak pernah menyebut-nyebut secara langsung tentang persoalan antara Mataram dan Madiun. Hanya kepada orang-orang tertentu saja Ki Gede berbicara tentang hal itu. Ki Lurah mengangguk-angguk. Katanya, agaknya sikap Ki Gede cukup bijaksana. Ia tidak mendera orang-orang yang tidak langsung berhubungan dengan persoalan pemerintahan ke dalam kegelisahan yang tidak berkeputusan. Namun di samping itu, ada pula yang dibicarakan oleh Ki Gede meskipun hanya sepintas. Tetapi agaknya pada saat-saat mendatang hal itu akan dibicarakan dengan sungguh-sungguh, berkata Agung Sedayu. Tentang apa? Bertanya Ki Lurah. Barangkali aku boleh mendengarnya. Tentu boleh Ki Lurah. Jika Ki Lurah nanti kembali ke rumah Ki Gede, maka Ki Lurah agaknya akan diajak berbicara pula, jawab Agung Sedayu. Ki Lurah mengangguk-angguk. Namun ia bertanya. Apa yang dikatakan Ki Gede? Tentang dirinya sendiri, jawab Agung Sedayu. Tidak seorang pun tahu, kenapa tiba-tiba Ki Gede merasa dirinya sudah menjadi tua. Bahkan terlalu tua untuk memimpin tanah perdikan ini. Bersambung ke bab 346. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.